pada saat itu Abuba udah ada belum? Udah banget, gue takut gue waktu mau buka Holy Cow. Dan gue mikir apa yang ngebedain gue sama dia ya gitu loh, supaya orang noleh ke brand gue gitu. Ya udah, gimana kalau gue Kita kasih solusi. Sang legendaris gue dateng gini. Aduh, thank you Der. Gile. Akhirnya Chef gue bisa Afid. masuk ke podcast terkenal di Indonesia nih. Jangan ngaku pengusaha kalau belum pernah duduk di podcast kasih Tapi solusi. jujur loh, gue tuh udah lama banget. Gue memang berencana untuk selalu under the radar. Jadi gue pengen di balik layar gitu. Gue fokus ngurusin bisnis. Oke. Jadi untuk yang acara-acara yang kayak gini tuh gue tuh jarang sebenarnya. Kenapa lo mau? Karena ini saatnya kan. Ya gue yakin lah semua orang yang anak zaman dulu, milenial sampai zaman sekarang tuh pasti mau nunggu-nunggu insight dari, bisa dibilang apa ya, Steak Jadi Holy Cow by Chef Afid. Dari seorang milenial tua ya. 2008, 2009 gue gabung di band. Ya lo pasti tahu lah, tadi kita di Tahu, belakang kamera ini gue bongkar sini ya, obrolan rahasia kita tadi tuh bisa dibilang temu kangennya tuh 2000 berapa lo waktu di Radio Dalam? 2009 akhir, 2010 awal. Nah betul, Itu kan lo masih ngeband ya, ya kan. Gue di Vera tuh 2008 akhir, launch 2009. ya. Nah itu 2009. 2010 lagi gila-gilanya ya. Iya, dulu tuh. Nah, di situ kan setiap perform gue minta dimampirin ke Radio Dalam. Sebelah kiri tuh, Iya. kalau dari Blok M. Masih ngemper. Masih ngemper. Mejanya miring. Iya, gila gue inget banget momen itu tuh. Iya, masih Iya, ngemper. Itu kan kalau siang kan ruko-rukonya buka kan? Asli. Itu bengkel kaca film Ah, iya bener. dulu. Iya. Itu gue masih masak tuh Der. Bukannya lu waktu itu kayak gua tuh seband tuh pasti kan ngikut nih dari mobil-mobil dari label music gua waktu itu kan. Siapa yang mau ikut tuh? Widi pokoknya paling langganan deh. Iya, Widi mah itu langganan tetap itu tiap weekend tuh. Bahkan sekali seminggu bisa berapa? Pernah dia lebih dari sekali kali, 2 kali apa 3 kali gitu Iya, makan di tahu. tempat gue. Iya kan, gue turun, gue lagi kayak udah wait, gue udah kenyang juga wait. Nanti paling antar satu. Dulu kan kita kan dapat privilege mobil lah ya, minibus gitu lah. Ya udah rutin, gue tahu. Gue pikir bukan lo yang masak, soalnya Itu waktu gue. itu nih dia nih yang punya nih, gitu kan. Ada Caca, Sila, macam-macam lah dulu. Itu lo ternyata. Itu Caca, temennya Widi ya. Buat yang nggak tahu, itu Caca. Kalau misalnya mau datang ke Holy Cow, dia selalu WhatsApp gue, Mas, tolong siapin Wagyu tenderloin ya. Itu gue udah siapin tuh sendiri. Kalau nggak pasti udah habis. Pasti kehabisan aja. Jadi dia udah tahu tuh mau pesan apa segala macam. Dan dia biasa datang sama Widi. Iya bener, yakin tuh Wagyu jangan Meltik. Enggak. Nah, ini kita bahas nih. Meltik ya? Soalnya dan aku seru katanya nih. steakhouse. Ada lah ngakunya padahal aslinya Meltik tapi dibilangnya Wagyu. Tenang, nanti kita bahas fenomenal per steakhousean dan lain sebagainya. Siap. Ya, detail-detail nostalgia tadi udah kita bagikan. Sempat juga Holy Cow tuh ada yang mungkin iri, oknum-oknum ini bilangnya sampai antrian lu kan sampai pinggir jalan tuh. Dulu 2009 2010 kan. Dibilangin kan, "Alah itu mah fake order, itu mah orang-orang di setting." Pura-pura suruh pada mampir kang parkir buat bikin rame katanya marketingnya. Gitu ya. Wah, dulu sempet. Masa lu nggak nyium? Ada aja lah. Ada kan? Ada yang bilang gue Illuminati ada. Lu coba cek di Twitter, ada orang bikin thread dulu banget. Jangan-jangan Holy Cow nih anggota Illuminati, lu lihat aja logonya tuh sapi segala macam. Ngeri gue, dibilang kayak gitu. Apaan Itu sih? asli ada. Oke lah. Terus juga gimana caranya lu bisa dapetin rekor muri? Ini nggak tanggung-tanggung guys. Nah, Bentar Illuminati kan nggak mungkin halal MUI kan? Nah itu. Makanya gue bingung. Apa bener jangan-jangan memang? Enggak Tapi lu ada segitiganya nggak sih logo lu? Jadi ini rekor murinya 2 men. Nanti lu bisa bocorin juga nih. Kenapa dua-duanya? Yang pertama dari rekor murinya adalah steakhouse pertama bersertifikasi halal. Iya. Itu satu tuh. Terus nggak cuma itu tapi ada juga rekor muri atau rekor dunianya steakhouse bersertifikat halal dengan gerai terbanyak. Jadi ini berarti ada 2 nih yang gue tangkep. Jadi Pak Jaya Suprana tuh yang pertama berarti jarang atau belum pernah bahkan ya yang steakhouse memenuhi syarat untuk dapat halal MUI. Iya kan? Iya. Kenapa tuh? Nanti lu bisa. Holy Cow yang pertama tuh. Karena makanya kita dapat rekor muri. Bentar ini 2020. Itu 2000. Itu pada saat COVID kemarin tuh. Iya. Maksud gua 2020. Jadi sebelum ke belakang itu mah nggak ada sama nggak sekali ada dong. yang mendaftarkan ke untuk bersertifikat halal ya. Kenapa? Oh, karena masaknya rata-rata pakai wine tuh biasanya template-nya. Nggak masak pakai wine, cuma biasanya karena ini western food.
Dan steak itu ada di restoran-restoran yang A+ gitu kan, di hotel-hotel atau 5-star restaurant gitu kan. Dan biasanya steak itu pairingnya dengan wine gitu. Itu yang paling cocok memang gitu. Oh, pairing, tapi kan ada juga waktu gue pernah ngundang Dims The Meat Guy. Nggak cuma pairing tapi ada yang bikin sausnya juga ada. Pakai white wine atau red wine gitu kan. Atau mungkin kayak atau nggak hanya steaknya, tapi mungkin ada menu lain yang kayak braised beefnya itu kan dia di braise pakai wine gitu, dicelupin ke wine dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang tidak mungkin untuk mendapatkan sertifikasi halal. Gitu. Oh iya dong. Iya. Tapi setelah Holy Cow daftarin dan kita dapat, banyak kok teman-teman lain yang menyusul dan alhamdulillah banyak yang. Nah, kayaknya lu buka pintu gerbangnya. Kenapa pas gue ngundang Dimas The Meat Guy, dia juga pernah dapat stigma negatif tuh ketika tayang. Komen-komennya tuh kayak gue nggak tahu aja. Kasih solusi gimana sih nih ngundang orang yang insight-nya ngasih taunya begini seputar steak tapi dia bisnisnya pakai wine, alkohol dan seterusnya. Akhirnya dia klarifikasi di videonya dia, plus dia WhatsApp gue. Gila dia jadi rame nih gue beneran mau klarifikasi nih, gue bisa buktiin bla 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 bla. Bahwa tidak menggunakan wine, ya. Tapi kan itu baru-baru sekarang, artinya pintu gerbangnya dari lo ya. Plus yang kedua adalah gerai terbanyak juga lo juga. Nah ini insight yang gue dapat dari teman-teman Muri. Jadi begitu. Nah jadi sebenarnya gini Dar, gue itu disarankan untuk mendaftarkan ke Museum Rekor Indonesia itu atas saran dari teman-teman dari Halal MUI. Oke. Dia bilang, tim Holy Cow, kayaknya ini belum pernah ada deh yang ngedaftarin halal steakhouse di Indonesia. Wow. Coba cek ya. Kalau menurut kita, data kita belum ada, baru kalian. Coba cek, kenapa nggak kalian daftarin ke Museum Rekor Indonesia aja? Gue bilang dong, gue apply ke Muri kan. Ternyata memang belum ada. Di Indonesia belum ada. Mereka doing research lagi, ternyata, Mas, bisa nih. Daftarin juga Museum Rekor Dunia. Untuk rekor dunia, untuk steak yang bersertifikasi halal dengan gerai terbanyak di dunia. Karena kan outletnya Holy Cow sekarang ada 30 lebih. Wow. Nah, jadi gue dapat rekor Indonesia dan juga rekor dunia. Dahsyat. Gitu. Dan itu semua insight itu awalnya dari teman-teman dari MUI. Oh, dari situ justru dari bukan MUI. Karena lo bukan yang karena ngajuin, gue kan? yang ngajuin, enggak. Gue disuruh sama dia, coba ini belum pernah ada lo, kenapa nggak daftarin ke Muri aja? Oh iya ya, gue daftarin deh. Ternyata bener. Nah, setelah teman-teman dari Muri doing further research, ternyata di dunia juga nggak banyak steakhouse yang bersertifikat halal. Nah, ini nih. Gitu. Dan akhirnya kita didaftarkan. Kira-kira yang mau didaftarkan untuk rekor dunianya yang seperti apa? Ya udah. Akhirnya berkesimpulan kita daftarin aja dengan steakhouse bersertifikat halal dengan gerai terbanyak di dunia. Jadi restoran yang terbanyak yang memiliki sertifikasi halal. Oh iya, gerai terbanyak gitu. Gerai ya. terbanyak memiliki sertifikasi halal. Sebelum gua gali ya gimana cara lu ngejalanin bisnis ya steak gitu dan seterusnya gitu ya, how to monetize, how to create demand, apapun itu bentuknya, gue penasaran dikit lagi mengenai halal tadi. Kenapa lu bisa gitu loh? Tidak mempairing dengan wine? Apakah mungkin lo dari keluarga ulama gitu atau? Enggak sih, cuma gue dapat pesan. Gimana sih? Itu kan kayaknya bertolak belakang banget steak sama wine kalau begitu gue mau memulai bisnis ngebuka Holy Cow, nyokap gue bilang gini, Mas, dia kan kalau gue kan orang Jawa ya pasti dipanggilnya Mas di rumah. Okay. Mas, jangan bisnis yang halal ya gitu, jangan ngejual alkohol. Sebagus apapun profitnya, sebanyak apapun uang yang kamu dapat, tapi jangan dengan jualan alkohol. Gitu. Dan itu yang gue pegang sampai detik ini. Jadi sampai detik ini kita memang dari awal gue udah men-setting bahwa nggak ada tuh kepikiran untuk mendaftarkan sertifikasi halal MUI karena gue cukup yakin gitu bahwa semua yang gue produksi ini nggak ada relate-nya dengan alkohol atau barang-barang yang tidak memenuhi kaidah kehalalan gitu, kayak mungkin gelatin atau apapun itu gitu kan karena kan nggak cuma alkohol gitu. Misalnya nih pada saat kita audit tim dari MUI melakukan audit itu tuh ternyata gue tuh banyak banget dapat insight baru, ternyata nggak cuma alkohol loh. Jadi banyak misalnya nih garam, ini garamnya dari mana? Itu sampai food sourcingnya tuh sampai ke ujungnya, sampai ke produsennya. Sampai garam juga ditanyain. Gue pikir memang alkoholnya aja. Enggak dong. Jadi banyak banget daging, kentang,
Kalau sayur tidak perlu karena kan itu harvested ya. Kayak ikan gitu itu nggak perlu karena itu udah pasti halal gitu loh. Nah, cuma ingredient lain kayak butter, krim itu yang ini kan nggak ada nothing to do with alkohol kan gitu loh ibaratnya. Ya krim mana ada sih krim pakai alkohol gitu. Tapi itu harus dicek sertifikasinya. Masuk ke Indonesia barang ini itu udah dapat sertifikasi halal atau enggak. Jadi banyak banget gitu loh. Banyak banget. Setiap item dari komponen makanan yang gue jual, yang Holiko jual, itu ditelusuri ujungnya sampai kemana. Kalaupun misalnya barang yang bersangkutan itu tidak memiliki sertifikasi halal, tapi ingredientnya tidak ada barang-barang yang non halal atau nggak ada bahan baku yang non halal, teman-teman dari MUI pasti menyarankan untuk kita punya replacementnya. Jadi mereka udah punya bank datanya. Misalnya krim ini belum ada sertifikasi halalnya nih. Kalian pakai yang ini deh. Ini udah pasti dapat gitu. Karena dari database kita, krim ini itu udah bersertifikasi halal. Jadi mereka cukup membantu banget untuk kita mencarikan replacementnya. Jadi menurut gue untuk teman-teman yang punya bisnis makanan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal, nggak apa-apa sih daftarin aja. Memang prosesnya agak panjang, tapi teman-teman dari MUI dan sekarang barengan ya MUI dengan KJ. Iya. Apa sih itu namanya? Tahu. Okay. Nah itu mereka pasti akan ngebantu untuk mencari replacement-nya. Kalau misalnya, ini minyaknya nih pakai yang ini atau baterainya pakai yang ini deh gitu, karena ini udah pasti halal gitu ya. Ini mereka akan carikan solusinya sampai kita benar-benar bisa certified. Nah ini insight deh, soalnya kita tahu kan cuma ya udah nih sertifikasi halal, MUI dapat segala macamnya gitu kan, nggak tahu sampai kayak dia carikan menggantinya. Orang-orang udah stigma aja kan kayak lo mah cuma main label-labelin aja, apalagi isu 2024 kan pokoknya semuanya harus sertifikasi halal misalnya. Taunya memang ternyata mereka juga kerja, men. Iyalah, istilahnya kerja. gitu loh. Nggak ada tuh mereka mau di under table, nggak ada. Mereka bener-bener audit, kunjungan, mereka ke central kitchen gue, mereka juga lihat bahannya dan mereka akan audit berkala juga. Begitu kita udah berjalan nih, nanti mereka akan datang, mereka audit ulang lagi gimana nih dengan menu baru. Dan setiap menu baru yang gue keluarin itu gue harus daftarin dulu ke mereka. Oke, tapi kan ini juga akhirnya dijadikan senjata pamungkas sama si pemilik brand, yang mungkin katanya birokrasi terlalu ribet. Mungkin katanya apa-apa dipersulit apa segala macam. Sampai ada satu influencer, gue nggak usah sebut nama orangnya atau nama brandnya atau makan kategorinya apa gitu industri F&B-nya. Tapi lebih kepada dia bilang gini, ya logikanya gini deh, ya pada dasarnya kan ini kan halal. Pada dasarnya kan ini kan halal gitu. Itu yang gue lakukan, itu yang ada di kepala gue pada saat kenapa gue baru mendaftarkan di tahun 2019. Ya, itu kan 2020 keluar kan. Nah, apakah gara-gara ketat itu loh? Karena awalnya gitu, gue males deh, like dealing with government body atau apapun itu kan ngerti nggak lo gitu kan? Tahu. Kayak mungkin karena memang ya kita dengar kabar, ini susah ini segala macam, lo harus bisa ngelobinya dan lain-lain. Gue jadi udahlah yang penting gue jual nggak ada non halalnya kok. Jadi ngapain gue mesti daftarin gitu? Cuma seminggu banyak banget karena kesadaran konsumen kita tuh udah mulai tinggi akan halal food kan gitu loh. Gue ditanyain bolak-balik di Instagram, di Twitter, ditanyain ini Holiko sausnya halal nggak? Ini capek gue ngejawabnya. Capek banget. Akhirnya udahlah daripada capek, udah kita daftarin aja deh halal ya gitu. Akhirnya dan ternyata gampang. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Gue mikir kayak gitu. Kenapa nggak dari dulu? Toh gue juga nggak mau jual alkohol juga gitu. Kenapa nggak dari dulu? Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Wow. Gitu. Oke, kita bahas dari awal nih, Chef. Mantap. Kemarin kita kesana, thank you loh udah disambut lah. Dekat sini ya, sebelah Dekat sebelah nih. Kasih solusi setelahnya itu ada Holiko yang persis di sebelahan. Apa sih jembatan apa sih itu namanya? Jalan panjang. Jalan panjang ya. Nanti gue juga akan kasih tahu bagaimana respon dan experience gue ketika memakan bareng sama teman-teman yang lainnya, kita sambil ketemu sama teman-teman alumni workshop apa segala macam. Anyway, dulu 2008, 2009 dan seterusnya gitu ya. Lo kepikiran steakhouse, apalagi kan dulu pemainnya juga masih dikit gitu ya. Dikit banget. Iya kan? Bisa dihitung jari. Awal mulanya setelah memang lo konsultasi sama nyokap, pokoknya harus halal ya. Ditambah lagi kan nggak bisa pairing sama wine, ya dong. Jadi orang tuh di tahun-tahun itu kan kayak mana asik makan steaknya sama wine, gitu kan. Jangan-jangan mungkin dengan masak tanpa wine juga ngerubah rasa nih. Pokoknya dulu kan benturannya banyak banget tuh. Terus stigma tentang steak mahal lah.
Terus lo bisa kan, lo kan main volume banget ya. Kalau gue dari sudut pandang pengusaha ya, harganya mepet-mepet lagi di bawah. Makanya juga salah satunya adalah orang jadi rame untuk kesana. Gimana, Chef? Gimana? Iya dong. Segmentasi gue yang emang berbeda dengan steakhouse pada umumnya gitu loh. Kalau steakhouse yang tadi gue ceritakan, biasanya steakhouse itu ada di hotel-hotel bintang 5. Mereka kan punya standar. Itu. Karena konsumen mereka tidak hanya lokal tapi juga mungkin foreigner gitu kan. Doing business trip dan lain-lain. Nah, mereka pasti demand-nya kan pakai wine dan lain-lain. Jadi mereka berusaha mengikuti itu. Tapi segmen yang mau gue cater adalah segmen masyarakat banyak gitu loh. Sorry gue potong. Segmen masyarakat banyak pada saat itu Abuba udah ada belum? Udah banget. Gue ngelihat Abuba udah kayak dewa. Gue takut gue waktu mau buka Holy Cow. Gue gila. Karena gue penggemar Abuba. Dari zaman gue pacaran, kuliah, segala macam makannya Abuba. Abuba, Cipete. Gila kena asap segala macam. Iya, gue juga lah gitu. Steaknya dikasih saus gitu. Enak banget, kentangnya juga. Ya, gue ngelihat. Nah Abuba, itu kan yang ngemper kan, artinya kan lo muncul juga dengan, dia udah buka yang gede banget gak ya outletnya? Udah ya? Pada saat Holy Cow buka, dia udah buka restoran yang di ujung, yang jadi bagus banget gitu. Di Antasari situ kan? Ya. Apakah itu adalah salah satu peluang, triggernya bahwa kayak, nih Abuba udah transformasi naik kelas nih. Salah satunya ngempernya udah gak ada, gue main ngemper nih. Salah satunya gue ngelihat Abuba itu cukup besar dan cukup rame pada saat itu, karena gue juga penggemar Abuba. Okay. Asli, gue penggemar Gendis, gue penggemar Abuba. Bahkan sampai sekarang gue masih makan Gendis. Itu kayak feels good steak gue gitu, makan acar bawangnya segala macam. Nah, itu yang membuat gue untuk karena emang gue hobi masak steak. Gue tuh nggak punya educational background di culinary industry loh. Wah, lo nekat. Gue hobi masak steak dan gue punya racikan gue sendiri. Jadi every weekend gitu gue biasanya grilling di rumah. Gue sama Lucy, istri gue, sama anak-anak kita makan steak. Itu gue yang masak sendiri. Dan itu Holy Cow itu my home recipe sebenarnya dari awal. Iya lo nekat banget. Masa gue harus bocorin kalau dulu orang RCTI? Itu dibocorin. Gue orang media dulu. Nah, iya kan, siapa yang mau percaya? Lu aja untuk itu jadi bekal gue untuk gue ngegedein Holy Cow dengan cara brandingnya seperti apa. Itu salah satu pengalaman gue. Balik lagi ke Holy Cow ya. Jadi emang Abuba menjadi inspirasi gue. Cuma gue nggak berani membayangkan bahwa gue akan sebesar Abuba pada saat itu, nggak. Gue cuma ngebayangin gue pengen buka bisnis, penghasilannya sama kayak gaji gue dulu di RCTI. Itu udah alhamdulillah banget. Berapa tuh itu gaji? Orang sales kan bonusnya juga banyak kan? Di luar bonus deh. Di bawah 10 lah dulu. Di bawah 10 sama bonus 20 ya. Ya, by the way, gue buka Holy Cow dari bonus gue di RCTI dulu. Bonusnya doang? Gila, lu bawa apa tuh iklan tuh? Emang gue buka Holy Cow berapa modal leader kalau lu tahu? Tahun 2010. 2010 pinggir jalan. Bukanya malam doang. Ya, cepet kali. 30 juta. Yang bener loh, 30 juta. Berdua, gue sama partner gue 15. Hah? Yes. Nggak, kalau nasi goreng masih wajar, Chef. Makanya gue nggak mampu untuk sewa, makanya ngemper kan dulu Holy Cow. Gue mendingan gue beliin itu untuk working capital, untuk beli daging Wagyu segala macam. Nah, ngomongin Wagyu, balik lagi nih. Kenapa Holy Cow? Gue emang terinspirasi sama Abuba dan gue ngelihat Abuba tuh penggemarnya banyak. Jadi gue mau coba main di segmennya sama kayak segmennya Abuba. Oke. Gitu loh. Gue selalu intrik dengan nih brand ini dia melenggang nganggung sendiri nih, kayaknya butuh ditemenin nih gitu kan. Market share bagi-bagi dong, lu sendirian doang nih gitu. Market share bagi dikit lah. Gue sih cuma pengen ngarep gue dapat tuh 10% market share-nya Abuba juga udah alhamdulillah banget pada saat itu. Intinya gue nggak berani ngebayangin, gue harus compete sama dia, gue takut banget, tapi gue mikir ya udahlah gue mulai dulu, dan gue mikir apa yang ngebedain gue sama dia ya gitu loh, supaya orang noleh ke brand gue gitu. Oke. Ya udah, gimana kalau gue jual Wagyu dengan harga yang affordable? Itu pada saat itu belum ada, dan Holy Cow menjadi salah satu brand yang pionir dalam memasyarakatkan Wagyu. Lu kebayang nggak? Zaman dulu orang Wagyu apain Wahyu, orang nggak banyak tahu. Kenapa? Gue dulu nyobain Wagyu. Pertama kali gue nyobain Wagyu waktu gue dealing dengan salah satu provider telecommunication terbesar di negeri ini. Pada saat gue masih di TV station. Kan gue orang sales marketing. Ada annual billing lah. Lu dulu agency gak sih? Iya kan. Ya, lu tahu kan annual bill untuk masuk ke komersial. Media buying juga gue. Ya, lu media buying kan. Jadi kan ada annual billing. Misalnya kayak gue sama salah satu provider terbesar, salah satu FMCG terbesar, itu dealnya kan like puluhan dan ratusan miliar kan. Tahu.
Nggak mungkin dong dealing puluhan miliar makannya di restoran ece-ece. Nah, gue makan lah di salah satu restoran steak yang ternama di Plaza Senayan waktu itu. Sekarang udah nggak ada. Apa lu ya? Ada, namanya Rustic, ingat nggak lo? Iya. Nah, itu dulu dia jual Wagyu tenderloin harganya 850.000. Satu piring. Gue bilang sama dia, 200 gram. 200 gram, oke. Namanya karyawan lo lagi mau dealing segala macam, makan sama bos dibayarin kantor, pasti milihnya yang paling mahal dong. Gue pesen Wagyu. Gue coba Wagyu, pulang gue nggak bisa tidur. Gue cerita sama istri gue, tadi gue makan Wagyu, itu daging apa sih, enak banget gitu. Nah dari situ gue mulai ngulik Wagyu. Jadi setiap weekend di rumah gue obses gitu loh, gue sama Wagyu. Jadi gue beli, gue cari ke supermarket, nggak ada yang jual Wagyu pada saat itu. Nggak kayak sekarang. Sekarang A5 aja dijual di supermarket. Dulu gue sampai harus ke, inget nggak, di Indoguno punya toko daging di Walter Monginsidi depan Pasar Santa. Dia jual Wagyu. Emang dia jual Wagyu? Dulu dia salah satu yang jual Wagyu dipotong. Jadi emang dia meat shop kan. Ada Wagyu, gue inget banget karena Wagyu sirloin itu mahal. Jadi daging 3 cut termahal di sapi itu sirloin, tenderloin, rib eye. Itu mahal. Akhirnya gue beli Wagyu tri-tip. Tri-tip itu sirloin butt. Jadi ini agak teknis ya. Nggak apa-apa. Gue coba dengerin dulu. Gue konsumen minimal tahu dikit-dikit kayaknya deh, insya Allah. Jadi tri-tip tuh kayak sirloin butt. Jadi ujungnya sirloin ada ram. Nah antara ram sama sirloin itu ada tri-tip. Yang di situnya ya, tuh. Pokoknya bentuknya kecil-kecil. Nah gue beli di rumah, gue masak di rumah pakai my own recipe. Dan ever since gue selalu beli Wagyu. Tapi gue nggak mampu beli makan di restoran karena terlalu mahal. Paling murah tuh dulu Wagyu berapa? 500 ribuan lah. Segituan Wagyu sirloin. Itu paling murah. Gue nggak mampu, dan akhirnya itu yang jadi ideas gue. Apa yang bikin unique sellingnya kalau gue mau buka? Yang steak murah udah banyak, ada brand yang itu, yang Dewa. Ya, tapi kan itu chicken kan. Fiesta, iya. Dia terkenal chicken, gitu. apa namanya, crispy-nya kan. Nah, jadi belum ada yang jual steak murah, udah banyak. Kaki lima udah banyak. Tapi apa yang bikin lo jadi unik supaya orang beralih ke lo? Ya udah, akhirnya gimana caranya gue bisa jual Wagyu di bawah 100.000. Tapi kan ngeliatnya nekat banget. Di bawah 100.000 pasti kan cost lu gimana COGS-nya. Ditambah lagi resepnya kan lu katanya bilangnya resep rumahan. Lu lebih prefer YouTube belum ada. Nah itu ntar gue cerita ya. Iya, lu belajar di mana? Gini, lu milih mana? Lu untung 25 perak tapi yang beli 10.000 orang, dibandingin lu untung 1.000 perak yang beli cuma 10 orang. Oh, yang pertama. Kenapa? Volume. Dan 10.000 orang itu akan merekomendasikan ke another 10.000 orang. Iya. Jadi ada leverage di situ kan. Nah, gue lebih prefer cara bisnis yang kayak gitu. Iya, cuma kan lu bawaannya baju yang lu pakai ini bukan baju chef nih. Satu. Yang kedua, orang tuh udah tahu kalau steak pasti ekspektasinya segini. Ngerti gak sih? Kayak nasi goreng lu bisa termaafkan. Udah yang penting cuma buat ngobatin lapar gua aja deh. Udah deh, gerobak-gerobak deh gitu ya. Tapi ketika udah ngomongin steak, valuasinya terlalu tinggi gitu loh. Steak. Terus 3 resepnya juga rumahan. Maksud gue itu kan begitu dateng, harapan lu kan volume kan. Harapan lu kan juga mulut gimana ke mulut. Cara traction pertamanya. Itu tiba-tiba maksud lo kan. Serot. Apa nih? Sendal jepit. Nah selesai lo. Ya kan gue gak akan jual kalau misalnya produknya gue gak yakin itu bagus dong. Pertama kali kalau lu mau jual, lu mau punya bisnis F&B, jangan lu pikirin gimana cara bikin restoran itu estetik dan lain-lain, instagramable dan lain-lain. Lu create your own product sampai bagus banget. Lu doing research dong di situ. Lu testing dong. Ya, gue kan nggak mungkin dong. Gue langsung buka dengan segambling itu nggak dong. Karena berapa kan lama prosesnya? Lebih dari setahun. Karena di proses itu juga gue mau resign nggak boleh-boleh sama bos gue. Jadi dari situ gue selalu misalnya weekend barbecue di rumah gue undang teman-teman gue. Lu cobain deh, enak nih. Are you willing to pay for this? Gue mau. Serius. Jadi gue doing research kayak gitu. Fokus group discussionnya manual, FGD murah, sangat FGD banget waktu itu gue. Sampai akhirnya gue yakin, oke, dari 100 orang yang gue kasih coba, ternyata lebih dari 80% mereka suka dan mereka mau membayar untuk itu. Itu saksinya banyak yang masih hidup sampai sekarang. Jadi gue I'm not bluffing at all. Nah setelah itu dia. Gue mikir market share yang tadi lo bilang, Dan. Market share-nya yang udah existing kan pasti ada dong. Masa gak mau sih mereka coba dikit? Dulu ada Kemang Steak di ini.
Abdul Majid. Bukan Abdul Majid. Sebelah ITC Bukan di Margaguna lurus lagi. Haji Nawawi. Haji Nawawi itu Kemang Steak ada. Kemang Steak. Ingat nggak lo? Ini anak-anak Jaksel pasti tahu. Kalau yang di luar Jakarta, apalagi terlalu jauh, mohon maaf ya, kita agak roaming bentar. Tapi maksudnya ini. Nah itu, gue mikir, oke lah, gue ngambil 10% udah happy gue. Intinya gitu. Nah, gimana caranya supaya brand gue kedengeran? Kan gue berbekal ilmu gue dari RCTI dan gue banyak ketemu advertiser dong, anak-anak agensi kayak lo. Gue kan banyak ketemu. Ya gue semua program dahsyat segala macam kan itu klien gue semua. Gue tau lah brand itu memang harus centil. Brand itu harus high gitu, cari perhatian segala. Gue caranya gimana? Dulu sosial media yang lagi nge-boom itu apa? Twitter. Iya. Gue campaign lewat Twitter. Jualan steak lewat Twitter. Nah, kan tadi gue bilang, lu kan nanya traction pertama lu apa? Iya. Gue campaign 2 campaign yang ultimate campaign. Yang pertama, orang yang ulang tahun boleh datang ke Holy Cow bawa KTP, pesen wagyu boleh. Yang kedua, orang yang udah makan di Holy Cow, lu dapat free dessert dengan lu mention Holy Cow, gue dapat tiramisu. Gue kasih tiramisu. Udah gitu aja. Campaignnya segampang itu, semudah itu. Karena apa? Orang butuh insentif. Orang kan nggak mau cuma mention kan. Akhirnya dengan adanya campaign seperti itu gelombang buzz-nya. Kok gue ngomongnya buzz karena tahun 2010 belum ada kata viral. Iya. Nah dari situ ngegulung tuh Oke. Dari situ ngegulung. Campaign ulang tahun boleh makan wagyu. Lu boleh pesen yang termahal. Lu kebayang nggak? Biasanya restoran kalau ulang tahun kasih menu yang paling murah kan. Gue orang mau pesen wagyu tenderloin boleh. Tinggal nunjukin KTP doang. Lu kebayang nggak? Gila ya kayak gimana? And turns out campaign itu cost us like 5 miliar setahun. Sebelum akhirnya totally kita stop. Ini kayaknya udah waktunya kita stop deh. Karena gue hitung-hitung segala macam, gue bisa buka 2 outlet dalam setahun dengan cara gue nge-burn money gitu. Nah tapi campaign gak akan jalan kalau produk lo sucks kan? Pasti. Nah ya udah. Turns out orang suka produk gue, orang suka campaign gue, dan akhirnya itu yang bikin volumenya jadi boom. Begitu tuh langsung antrian dan lain-lain gitu loh, orang pada datang. Yang pertama emang kita ngundang teman-teman kita gitu, teman-teman gue, teman-teman Lucy kan juga lumayan influencer di Twitter kan pada saat itu. Kayak zaman awal-awal tuh Rene, Rene itu saksi hidup tuh. Nanti lu kalau ketemu Rene tanya ya. Rene dari dulu pengen gue jual porterhouse, sampai detik ini Holy Cow nggak pernah jual porterhouse. Lah, kan lu punya di Holy Ribs. Holy Ribs ada. Itu kan brand baru. Iya. Itu bukan yang dulu. Ini intermezzo bentar teman-teman ya. Jadi Chef Afid ini gak cuma Holy Cow, tapi ada Cigo Flip juga lu ya? Flip Burger gue. Flip Burgernya ya? Nah, sekarang collab sama Cigo kan, sama grup yang kopi kenal. Iya benar. Terus ada Fan Fries. Fan Fries yang paling baru. Holy Ribs. Iya kan, terus ada mie Cap 1000 tahun juga yang paling itu anggota termuda kita tuh di grup kita tuh. Banyak banget ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke. Ya itu kan. Oh iya, termasuk Coach Rene juga ke situ. Soalnya dia juga gila tweet juga. On day one Rene datang. Karena teman-teman kita gitu. Nah pada saat itu, waktu itu Twitter itu kan witty banget ya. Twitter pada saat itu sosial media yang paling seru, nggak kayak sekarang orang pada berantem di Twitter. Dulu Twitter itu sangat orang yang main Twitter itu kan nggak gampang ya main Twitter ya. Mereka harus bisa nulis segala macam. Terus itu jadi sarana kita. Jadi orang pada mikir, ini apa sih Holy Cow, pada lewat di timeline gue segala macam, dan itu akhirnya jadi orang penasaran dan datang. Wow. Gitu. Dan pada saat itu, even though major brand belum ada yang berani campaign lewat sosial media. Pada saat itu karena apa? Brand dulu takut akan black campaign. Orang komplain bisa dibaca sama orang lain kan itu. Dulu zaman dulu itu haram banget buat brand kan. Oh ngerti gue. Jadi dulu itu memang ini ambil pelajaran dikit teman-teman. Ketika kita mau campaign atau lewat sosial media, kan dulu kan fasilitasnya 2009 Twitter ya. Gue pertama kali bikin Twitter juga 2009. Instagram baru-baru banget tuh, baru-baru banget. Baru 2011 lah Instagram lah ya. Lagi naik-naiknya gitu kan. Nah, benar ketika lu bikin campaign yang sekarang mungkin kelihatannya biasa. Sekarang biasa banget. Biasa dengan pola-pola yang kayak tadi lu mention ke sini ya. Tapi dulu luar biasa itu. banget. Dan bahkan gue malah justru appreciate banget ke lu nih. Kami yang sekarang melakukan campaign yang masih sama,
dengan pola yang kata kalau lo mau dapat gratisan lo mention ke hashtag kayak ini gitu kan, atau kalau lo posting di Instagram gitu kan. Itu gue udah melakukan 14 tahun yang lalu. Nah, dan mungkin kita yang salah satu yang pertama berani untuk ngelakuin itu. Dan dulu masih kayak wow gitu kan. Nah, tadi menyambung obrolan lo nih, lo bilang brand tuh takut. Kenapa? Karena dengan lo mention ke Twitter, abis itu kan potensial lo bakal dikomen sama orang kan. Ya. Apaan gue kemarin ke situ, taunya begini rasanya misal. Dulu brand itu memposisikan diri mereka sesuci itu. Iya. Se-secret itu. Jadi nggak boleh ada kata-kata negatif. Sekarang brand lebih humanized kan. Bahkan mereka bisa ngobrol sama konsumennya mereka lewat sosial media. Iya. Dulu kan nggak ada, Der. Tahun-tahun itu nggak ada. Dan bahkan sorry gue potong. Dan bahkan sekarang ada istilah marketing namanya raw unfiltered marketing. Oke. Jadi raw banget nih, mentah gitu. Gue nggak tahu ya. Memang ada penemunya, tapi ternyata banyak dipakai. Gara-gara kalau gue bisa bilang bahasa kasarnya ya, mungkin gara-gara udah capek banyak dicela, banyak diiniin, tapi malah dimanfaatkan momennya. Sehingga orang-orang jadi penasaran. Nih brand kenapa ya? Kok dikata-katain mulu sama orang-orang? Akhirnya cobain, taunya masuk ya. Jadi, makanya ada istilah raw unfiltered marketing gitu ya. Tanpa disensor, udah apa adanya aja deh. Malah digoreng gitu loh. Any publicity is a good publicity. Yes, exactly. Nah itu yang akhirnya jadinya sempet rame juga belakangan ini. Anyway, balik lagi ke tadi. Ternyata momen yang tadinya brand gak mau masuk, akhirnya lo ambil ceruknya. Karena apa? Gue gak punya duit buat campaign. Zaman dulu campaign, lu pasang apa? Adlibs di radio. Lu pasang iklan di koran, lu pasang iklan di TV. TV lu tahu, gue tahu harganya TV 30 second berapa di sinetron. Like 60 million man. 60 juta satu spot 30 second di sinetron yang ratingnya bagus. Nggak mungkin bisnis sekecil gue bisa afford itu. Akhirnya kita coba cari yang gratis. Oke, Adlibs Twitter radio juga, udah. Adlibs sejuta ya dulu ya, kalau nggak salah di mana? Di radio lebih kali ya kayaknya. Oh iya, 500 ribu sampai sejutaan ya dulu ya. Adlibs. Iya. Nggak mungkin gue. Akhirnya gue coba pilih gue sama Lucy. Gue pilih karena Lucy juga orang media kan, istri gue. Dulu dia penyiarnya Hard Rock. Jadi kita tahu lah how to marketing our brand gitu loh. Tapi kita tahu bahwa kita nggak punya uang, ya udah kita cari lewat sarana yang gratis. Ya jadi mungkin Holy Cow menjadi salah satu brand pertama yang ngejual lewat sosial media 14 tahun yang lalu. Oke. Yang berani ya untuk kayak gitu. Jalan. Obstacle atau tantangannya ketika lo jalanin itu kan akhirnya banyak beberapa muncul steak. Ya steakhouse ini apa segala macamnya gitu ya. Lu ngerasain juga gak sih era-era yang namanya adaptif terhadap udah mulai masuk lagi ke kita main singkat aja nih GoFood 2014. Nah itu lu alamin perpindahan generasi sampai sekarang atau enggak, mungkin gimana cara mempertahankannya ketika yang anak-anak dulunya milenial kan naik tuh umurnya. Ya. Nah, itu gimana? Itu tantangan gue dari. It is a very good question. Jadi gue sekarang mencoba untuk stay relevan dan itu nggak gampang. Bener yang lu bilang. Sekarang yang makan di Holy Cow adalah dulu yang masih pacaran, sekarang makan udah punya anak bawa anaknya. Bisa masuk gue. Nah, tapi gue akhirnya kehilangan salah satu spektrum umur yang lu ngerti nggak? Lu dulu waktu masih pacaran, lu sekarang makan ke Holy Cow bawa anak lo kan? Iyalah. Tapi yang di bawah lo, generasi di bawah lo, mereka nggak kepapar oleh Holy Cow. Mereka udah kepapar dengan brand-brand lain yang bermunculan. Gue kehilangan di situ. Akhirnya gimana cara gue stay relevan? Gue bisa mendapatkan traffic itu. Gue buka fan price, gue buka micap 1000 tahun, dan gue buka brand-brand lain yang bisa meng-cater segmen market yang nggak terpapar oleh Holy Cow. Jadi gue ada kayak semacam lost generation tuh, in between. Generasi gue, generasi lo. Nah di bawah itu tuh gue lost. Nah nanti anak lo yang lo bawa makan di Holy Cow, begitu dia udah afford sendiri, dia punya memori. Dulu gue diajak bokap gue makan di Holy Cow, baru dia yang consume. Nah tapi in between itu gue harus bisa ngisi segmen marketnya, dan itu tantangan gue. Dan itu gak gampang, Der. Dan di era-era itu juga pasti kan nggak cuma sekedar market yang lu pikirin kan, tapi gimana caranya ngatur keuangannya. Aduh, di awal gue nggak mampu untuk hire accounting and finance. Sekarang gue sendiri. Sekarang ya udahlah. Lompat sekarang pasti kan lu punya lah ya. Udah punya lah, semua tim udah lengkap. Accounting, finance, wow, taxation segala macam udah lengkap. Cuma dulu enggak. Dulu satu akun gue itu kayak cash cow banget tuh, akun masuk keluar itu isinya aduh. Ya dulu gue seurdu itulah. Dan lu ngerjain sendiri kan? Sendiri. Lu masih gue sama partner gue sendiri. Iya, lu yang masak, lu yang ini, lu iya.
sendiri gitu loh. Pilah-pilahnya gimana waktu itu? Cara-cara untuk milah uangnya misalnya ini untuk kebutuhan lo di outlet, ini Itu untuk kadang kebutuhan slip juga, makanya gue juga dulu dengan segala kesibukan gue dan lain-lain, gila untuk milihnya segala macam, gue beneran itu pembelajaran yang ya gimana cara mengatur keuangan ya. Itu pembelajaran, itu tantangan gue banget sih. Dan lu sadar nggak, teman-teman kita yang baru memulai bisnis, terutama kita bahasnya adalah F&B ya, itu masih ada loh. Bahkan sangat ada sekarang yang mulai dari nol, mereka juga pasti nggak mungkin langsung hire direktur keuangan kan? Ya iyalah. Nah kayak gitu-gitu tuh, ngatur ini atau mungkin lu pakai apalah, mungkin software atau tim IT support untuk nge-create di komputer buat ngatur semuanya. Itu baru ngatur di cash flow dan lain sebagainya, neraca. Sekarang tuh milah-milahnya juga mereka juga pusing. Biasanya teman-teman kita UMKM tuh satu rekening tuh campur buat ya sama kayak gue dulu awal. Iya, gitu kan, buat biaya liburan, buat biaya lu. Oh, jadi pegangan. campur sama untuk keperluan pribadi juga kan? Oh, campur. Nah, ya itu yang nggak boleh sebenarnya. Itu yang nggak boleh. Nah, makanya ini tips buat teman-teman yang baru memulai gitu ya. Apalagi kalau memang lu mau pisah-pisah, ya oke lah, tapi kan bisa dengan beda bank. Iya, terserah. Tapi repot ketika lo mau ngapa-ngapain lo mesti ganti kartu. Atau M-Banking kan bisa ya udah lo keluar dari sini, lo masuk lagi, lo download aplikasi lo jadi loginnya banyak. kan beda ya. Loginnya beda. Macam-macam lah, lo mau gaji karyawan apa segala macam. Nah, ini sebenarnya ada kabar gembira ya buat teman-teman UMKM. Tadi juga Chef Afid juga udah sempat share. Nggak perlu lagi lo dengan beda-beda yang namanya beda bank, beda rekening, ya kan? Atau sama bank tapi beda rekening, tetap aja ujung-ujungnya nomornya beda-beda. Nah, itu yang paling sulit gitu ya. Jadi saran gue mendingan, lo mau nggak ada satu formula. Jadi dia nih sifatnya aplikasi simple, ternyata bisa nyimpan 60 kantong. Bisa dibilang 60 rekening dalam satu aplikasi aja. Serius? 60. Wah, itu kayaknya lebih dari cukup ya. Lah iya. Lo mau punya bini lebih dari satu juga masih cukup. Itu cukup banget. Lah iyalah 60, lo mau mentoknya apa sih? Liburan, anak sekolah, biaya buat ini, gaji karyawan gitu kan. Biaya. Jadi bisa masukin ke pos-posnya masing-masing. Jadi udah bisa direncanain dari awal. Bisa. Misalnya nih, income gue dari bisnis gue X rupiah, 10 rupiah gitu let's say. Jadi mungkin 3 untuk nanti untuk bayar supplier, 3 untuk bayar, itu bisa? Bisa. Jadi lu tinggal dan lo itu custom lah. Apps. Oh. Jadi monitoringnya gampang ya. Betul. Interface-nya juga gampang. Betul. Di aplikasi lu customize aja. Nih ada kantong ini buat apa, lu tinggal rename apa segala macam gitu ya. Lu tinggal pilih-pilih, tinggal masuk, lu tinggal lihat 100 juta yang masuk misalnya. Oh, udah ada tuh kesebar tuh 10 juta ke sini, 20 juta ke sini. Jadi udah ketahuan tuh, enak banget tuh. Gila, generasi sekarang tuh enak banget loh. Itu makanya itu gue nggak ada dulu gue nggak ada. Nggak ada kan? Lah sekarang gini, gue dulu mau mulai bisnis, gue sekarang apapun bisa dilihat dari YouTube segala. Gue dulu how to start a business, gue pergi ke Gramedia, gue cari bukunya. Dulu nggak ada YouTube. Chef sekarang tuh udah serba jago. Jadi segala apapun dimudahkan ya. Apapun dimudahin, jago banget bisa begitu. Makanya namanya jago syariah. Ini bukan sekedar. Nah ini tuh. Bang Jago ya. Bang Jago. Iya. Jadi lebih dari sekedar bank nih bisa bilang. Jadi 60 rekening dengan akad wadiyah dan mudharabah teman-teman. Jadi ibaratnya bisa seperti punya 60 rekening dalam satu akun. Simpel banget kan. Jadi semua kantong ini bisa disetting untuk berbagai tujuan. Ada kantong bayar, buat kantong nabung, buat investasi, buat liburan, buat anak sekolah, buat biaya lahiran, buat nikah lagi dan seterusnya, itu semuanya kumpul di sini teman-teman. Ya, jadi bikin kantong buat gaji karyawan, apapun lah pokoknya lengkap. Ya. Intinya adalah gimana caranya lu download aja Jago Syariah. Ada di mana, Der? App Store ada, Play Store juga ada, sekarang juga. Jadi teruskan kebaikanmu dengan Jago Syariah. Jadi one click away ya. Yoi. Gampang banget. Set. Ini, ternyata pemasukan gue segini nih. Waduh, sorry banget nih, Mama. Kenapa? Kayaknya kita belum bisa liburan sekarang ini. Tuh, lihat tuh. Kekontrol. Karena nggak mungkin dari kantong satu pindah ke kantong yang lain. Nah, itu disiplinnya dari situ ya. Disiplinnya di situ. Jadi bonusnya keuangannya juga aman secara perusahaan. Sorry ya, kita mundurin aja bentar deh. Daripada ntar kita nggak bisa ngegaji karyawan tuh, lihat tuh. Kita cuma punya dana. Kalau mau kita spend nantinya buat liburan, kebutuhannya cuma 25 juta kurang. Misal. Tunggu deh nanti sampai kantongnya penuh, gitu kan. Baru kita spend di situ. Dikit lagi tuh, tinggal tambahin 5 juta lagi. Kan keukur ya. Ya. Jago Syariah keren banget. Nah, dalam hal kayak gini gimana caranya biar lu tetap jago gitu? Untuk sekarang udah eranya GoFood lah kita sebut aja lah, GrabFood lah, ada lagi Shopee Food lah.
Lu nge-spreadnya gimana tuh? Lu hadir di semua? Gue nggak hadir di, gue tidak fokus di brand agregator, agregator kan. Iya. Karena apa? Gue dine in restaurant, table service restaurant. Lu kebayang nggak sih makan steak dibawa pulang? Iya lagi. Gua baru Nih, daging begitu lu masak, begitu lu angkat dari grill, itu daging masih memasak dengan sendirinya. Jadi masih ada cooking prosesnya tuh belum berhenti di situ. Lo kebayang nggak sampai rumah yang tadinya medium well jadi well done? Itu bisa? Enggak, benar. Emang se-ekstrim itu enggak mungkin. Se-ekstrim itu. Jujur, gua pasti ke steakhouse kalau gue. Enggak. Datang seberubah itu tuh gimana ceritanya? Itu. Kebayang nggak? Karena daging lu taruh di piring, resting di piring, itu kalau lu nggak sajikan langsung atau lu nggak pas memasaknya, itu masih terus proses cookingnya masih terus. Jadi daging yang misalnya lu pesan medium well, bisa daging medium, begitu udah reach medium level, kematangannya medium, sama cooknya ditaruh di piring. Nah itu lanjut masak sampai ke table lo medium well. Oke. Jadi timing gitu loh. Ibaratnya gue diemin pun, nggak usah nyampe ke rumah deh, gue diemin aja, tinggal ngobrol, itu bisa berubah juga tuh ya? Bisa berubah. Gitu. Kalau memang suhunya masih panas, apalagi digojekin, diungkep lagi, panasnya muter di situ, lo kebayang nggak daging itu jadi well done gitu. Nah itu yang gue mungkin nggak cocok produk gue untuk bisa masuk ke situ. Pertama kita table service, kita destination, kita bener-bener destinasi nih. Orang udah setting dari rumah, gue mau makan steak Holy Cow, gue bawa istri anak nyetir ke outletnya Holy Cow. Gitu loh. Bukan yang gue pengen jajan apa ya segala macam. Tapi ada yang pesan lewat agregator ada, cuma less than 10% dari total sales. Jadi lu kebayang nggak how to stay relevant buat bisnis kayak gue di masa sekarang ini? Tapi kan customer behavior atau perilaku konsumen berubah, Chef. Berubahnya gimana? Ya berubahnya kayak ada sifat mager, jadi muncul gara-gara semua serba pakai beginian. Ya kita nggak usah ngomongin medium dan lain sebagainya dulu deh ya. Oke. Untuk kedagingannya apa segala macamnya. Tapi emang udah kayak gimana ya? Era sekarang tuh udah disuguhkan, apalagi dokter-dokter yang penting kenyang. Yang kayak gitu-gitu loh. Tapi kan lo tahu bahwa nggak semua makanan, nggak semua produk cocok buat digojekin kan? Oh iya sih. Nah itu dia. Makanya untuk stay relevan yang tadi gue bilang, ya gue create another brand deh, another portfolio dan gue bikin mie cap 1000 yang lebih relevan untuk brand agregator, untuk di online order segala macam. Tapi sorry nih, berarti revenue-nya mentok dong? Atau turun justru? Enggak, sebenarnya gue stabil. Revenue gue stabil. Tapi nggak bisa ditambah dong? Nah, gue bisa ditambah kalau gue buka another outlet. Jadi revenue stream baru. Gitu. Itu salah satu strategi gue. Makanya Holy Cow sekarang udah buka di kota-kota tingkat 2 nih. Kayak kemarin gue buka di Cirebon. Gue udah mulai masuk ke kota tingkat 2. Kenapa? Demand-nya udah ada di situ. Daya belinya udah mulai ada dan mereka udah mau mulai spending. Jadi gue tuh akan isi di Cirebon. Nanti gue akan coba di Malang, gue udah ada kota tingkat 2. Nanti gue mungkin akan buka di Jember, mungkin akan gue buka di Magelang. Makin tiernya makin. Jadi gue beneran harus mulai ngejemput nih sampai ke bawah sekarang gitu loh. Dengan menu-menu yang gue lebih variatifin lagi, dengan menu-menu yang mungkin kalau di Jakarta mungkin di atas 100.000, mungkin di kota tingkat 2 gue bisa create menu yang di bawah 100.000 mungkin gitu kan. Dengan gramasi yang lebih kecil steaknya gitu. Emangnya lu nggak bisa ya? Apakah ini salah satunya juga untuk ngakalin revenue stream baru? Bukan lagi pakai Wagyu tapi kan pakai Meltik. Tapi fenomenalnya Meltik itu kenapa jadi orang stigmanya negatif ya? Gue sempet tahu tuh cerita-cerita tentang pokoknya lu bisa Meltik tuh di bashing banget ya kayak produk. Padahal itu nggak sepenuhnya benar sih. Kalau menurut gue. Coba deh awal mulanya gimana sih? Jadi gini. Coba deh, kan itu kan bisa kan lu buat yang sesi agak turun. Iya mungkin kalau lu bilang tadi ada misalnya sepakat apa kata gue deh. Iya sih memang sekarang jiwa mager banyak. Iya sih memang sekarang serba online. Tapi mereka juga udahlah online gue pilih nggak apa-apa deh, berubah tingkat kematangannya. Atau gue kesana juga nggak apa-apa gue bela-belain asal yang penting murah misalnya. Jadi mau nggak mau kan lo harus pikirkan gimana caranya nggak Wagyu. Lo turunin atau lo downgrade atau mungkin menu baru gitu. Ada kan ya kalau nggak salah di Holy Cow? Untuk ngegedein market share ya. Ya ada. Nah itu pasti kan mau nggak mau kan bawahnya itu kan. Kalau boleh dibilang kita pakai produk yang seperti itu mungkin salah satu restoran yang pertama yang menggunakan produk seperti itu.
Cuma bedanya di gue nggak bilang itu Wagyu. Nah, akar permasalahannya adalah banyak restoran yang ngaku jual Wagyu padahal itu meltik. Supaya apa? Mereka bisa menjual so-called Wagyu dengan harga yang lebih murah. Kenapa nggak bilang meltik aja? Ya gue nggak tahu kenapa. Kalau meltik mungkin orang nggak mau nyobain gitu loh. Atau dengan bumbu-bumbu bahwa ini diinjek Wagyu, fatnya Wagyu segala macam. Kan banyak narasi-narasi yang seperti itu. Iya, buat ngejar juicy. Dan akhirnya jadi ngejelekin produk meltik itu sendiri kan. Nah, gue mau coba ngelurusin. Meltik itu brand. Jadi nggak sedangkan daging meltik itu merupakan suatu produk yang sapi yang di tenderize supaya lebih lembut, supaya lebih empuk, supaya lebih flavorful. Itu proses namanya. Tapi Meltik itu adalah brand. Meltik itu punya 3 pabrik. Coba boleh tahu sejarahnya nggak? Ini gua mau tahu nih. Kalau memang ini valid, seru nih. Coba. Jadi gini, kenapa ada daging Meltik? Ini awalnya di Jepang, di Hokkaido. Seperti kita tahu, Wagyu itu nggak cuma mahal di Indonesia, di Jepang juga sangat mahal. Ya mereka juga masih impor kan? Wagyu A5 segala macam itu yang Wagyu aslinya Jepang ya, yang sapi originnya Jepang. By the way, orang Jepang sampai bisa mendapatkan daging sapi kualitas yang sebagus ini, mereka butuh 400 tahun ya. Wah. Untuk bisa mendevelop gen sapi yang sebagus itu. Jadi kalau lu bilang Wagyu itu sapi Jepang itu bagus karena dia dipijet minum sake itu, ya, tahu, marketing gimmick lah itu. Itu gimmick ya. Gennya emang udah bagus dan butuh waktu 400 tahunan untuk bisa kayak gitu. Oh, oke. Dan Wagyu itu bisa keluar Jepang itu karena Jepang kalau nggak salah itu orang Jepang juga nggak suka itu. Mereka kan ya domestic market, mereka pride dengan ini harus kita sendiri yang nikmatin. Cuma dengan masuknya pedagang Amerika, dengan masuknya pedagang Australia segala macam, mereka ngambillah itu F1-nya, F1-nya tuh kayak breedernya gitu untuk mereka ternakin di Australia dan di Amerika. Makanya ada Australian Wagyu, ada US Wagyu segala macam. Oke, itu Wagyu mahal di Jepang, mahal banget. Bukan cuma mahal tapi mahal banget. Nah, sedangkan orang yang mau makan daging itu kan banyak. Akhirnya ada salah satu orang, dia mencoba untuk cari daging yang murah. Akhirnya mereka cari daging sapi menyusui, bukan sapi potong. Beda loh, Der. Oh, oke. Sapi menyusui kalau udah mature, udah susunya udah nggak keluar, itu kan pasti dipotong. Nah, biasanya dagingnya jadiin daging olahan segala macam. Nah, emang enak ya? Alot, memang. Kualitas sapinya, makanya harganya murah. Oh, itu sumbernya. Mereka ambil cutnya. Oke, mereka ambil sirloinnya, rib eye-nya, tenderloinnya, mereka empukin dengan cara diinjek canola oil. Dengan resepinya mereka. Nah, perusahaan itu namanya Hokkaido Beef. Nama perusahaannya Hokkaido Beef. Nama produknya, mereknya Meltik. Nah, produk ini akhirnya yang menggunakan adalah salah satu brand chain steakhouse asal Jepang yang terbesar di dunia, yang pakai hot plate. Nah, itu pengguna Meltik. Kan ada kan di sini kan? Ada, di Indonesia ada chain. Ada di mall-mall banyak. Itu mereka menggunakan itu. Jadi mereka buyer terbesarnya Hokkaido Beef. Yang suka ada short plate-nya juga kan? Ya, itu. Udah dong, mereka juga punya cabang di Indonesia kan? Akhirnya dengan demand yang tinggi, karena di Jepang cost mahal dan lain-lain, mereka buka another factory di Australia dan di China. Apa pabriknya? Pabriknya, pabrik Meltik. Jadi memang pabrik dari Jepang langsung injek. Oke. Dengan teknologi yang mereka punya, mereka buka cabang di Australia, mereka buka cabang di China. Mereka buka 2 factory ini. China hanya untuk market domestik China, karena marketnya gede banget China. Australia untuk Asia Pasifik, termasuk ke Indonesia. Nah, dulu masuk ke Indonesia exclusively produk Meltik ini hanya untuk si brand itu. Jadi dimasukin ke Indonesia hanya untuk brand itu aja. Kenapa segitu loyal ya? Iya, karena memang produk utamanya dia. Dagingnya dia ya daging Meltik. Akhirnya gue tahu dong. Gue pengen dong, karena apa? Lama-lama daging Wagyu kan juga mahal. Gue pengen dong bisa punya produk yang harganya di bawahnya Wagyu. Gue approach lah ke importir. Nah, itu salah satu importir terbesar yang mereka memang menjual ke brand chain asal Jepang itu yang buka cabang di Indonesia. Boleh nggak gue ambil? Gue juga supply ke gue dong. Gue juga mau jual gitu kan. Aduh, nggak dikasih karena eksklusif. Akhirnya gue approach dan akhirnya gue diizinin, Der.
Setelah sekian lama, setelah mungkin lebih dari setahun kali ya, gue rayu terus karena gue ngebluffing gini. Kalau Holiko yang pakai, gue jamin deh penggunaan kita pasti akan lebih tinggi daripada penggunaan si brand Jepang ini. Padahal itu supaya supaya gue bisa dapet, ya namanya pengusaha lu tahu kan gimana caranya untuk gue bisa dapetin produk itu, sedangkan produk itu hanya eksklusif untuk si brand itu. Anggaplah misalnya lu gagal, qadarullah gagal, padahal lu udah ngebluff gitu kan, bukan begini janji-janji manis lah apa segala macam ya. Gagal, lu udah siap tuh, berarti lu nggak dipercaya lagi, lu juga nggak dijadikan sebagai klien untuk pakai supplier ya, itu. Nggak akan se ekstrim itu sih, namanya juga gue masih klien kan, gitu. Dia kan juga pasti nggak akan kayak gitulah gitu. Cuma untuk meyakinkan dia, karena pada saat itu Holiko kan juga lagi berkembang, lagi bagus-bagusnya. Nyatanya? Diizinin, nyatanya memang gue lebih besar penggunaannya. Wow. Nah, di Holiko nama menunya Hokubi. Jadi buat teman-teman carnivores, gue nyebut konsumen gue carnivores, yang tahu merek Hokubi itu adalah brand yang kita import dari produk yang kita import dari Australia. Jadi itu tuh import, bukan lokal, bikinan lokal. Ada di mana dulu tuh? Ada Hokubi. Iya, kemarin kita. Oke. Dan itu Hokubi itu gue kasih nama menu itu Hokubi karena Hokkaido Beef itu Hokubi, nama perusahaan yang menciptakan itu. Boleh. Ya gue diem pakainya. Tapi setelah gue buka, ternyata ada kunjungan, partner gue kan ada yang Jepang kan. Partnernya Holiko, kita punya partner dari Jepang. Dia kunjungan, orang Hokkaido Beef kunjungan ke restoran gue. Kebayang gak? Gue deg-degannya kayak gimana waktu itu. Dia datang ke Kebon Jeruk. Dia datang karena dia pengen tahu, ini market, ini gue ngejual di luar eksklusif gue ke si brand chain itu. Ini ada restoran lokal nih yang pakai nih. Dia pengen lihat, datang dong dia. Ini nih, sini. Ke sini. Ini samping kesini. Itu tahun 2014 apa 15 ya. Kalau antara tahun itu 15 atau 16 tahun 2016-an lah gitu udah. Ini Holiko samping kasih solusi nih, sebelahnya nih, kita sebelahan kantornya. Si orang Jepangnya ini, si bosnya si Hokkaido Beef ini datang, gue kasih menu. Di situ gue baru minta izin. Ya Allah, nekat. Gue bilang pelakuan. Boleh nggak gue pakai brand nama Hokubi untuk menu gue ini? Boleh. Alhamdulillah dikasih dan di situ gue alhamdulillah dikasih, dan akhirnya sampai detik ini gue menjual masih tetap menggunakan brand itu. Nah, ini gue mau minta edukasinya nih. Kan kemarin juga kan ada beberapa kayak gue juga sempat kalau nggak salah gue cobain yang Hokubi itu. Itu kan memang kalau gue sih menilai steak. Bukan gue anaknya si paling steak ya, tapi memang itu bukan yang empuknya. Ini seger banget nih. Jiwater. Jiwater emang dia ringan dia. Dia mineralnya tuh bisa dibilang natural artesian. Kemasannya juga asik ya. Premium gitu ya. Ini kalau di tempat lo sebenarnya ini intermezzo bentar ya. Bisa masuk nih. Jiwater siapa? Mas Gilang Juragan 99. Oh, Mas Gilang. Oh, ya kenal lah. Dia. Temen aing. Nah, ini dia. Oh, ini pas pandemi nih. Iya. Ini nih. Ini Mas Gilang. Mas Gilang masuk Holiko. Coba ya. Iya, gue tadi WhatsAppan tuh. Ayo gitu? Kita garap campaign apa lagi nih? Nanya kita. J-Water ya. Ini gue baru. Oke. Siap. Lu pakai mineralnya apa di sini? Nggak usah sebut lah. Lu pakai mineralnya ada. Iya kan? mineralnya tapi udah logonya gue, tapi udah logonya gue. Kalau steak mah udah value-nya mah udah naiknya mah pakai Jiwater. Boleh lah, ngobrol. Mas Gilang ngobrol nanti. Dong, ya nggak, apalagi ringan ini. Sampai mana tadi? Ya? Sampai gue makan. Oh iya, Hokubi. Kalau gue menilai steak itu bukan karena memang keempukannya, karena menurut gue pasti juicy-nya. Kalau gue, ya kan. Sari apa flavornya dari flavornya. Ya. Karena jadi, flavor itu belum tentu dia empuk ya. Nah ini ada tekstur yang bisa lu gigit gitu loh. Karena kadang sapi yang terlalu empuk juga enak, lu tau gak sih? Iya. Nah itu kan agak cenderung krek ketika motongnya itu ya. Nah lu mungkin bisa edukasi ke teman-teman semua terkait, apalagi sekarang kita lagi bahas mengenai Wagyu, bukan lawan ya, Wagyu dan Meltik lah. Oke. Ini kan memang cenderung agak sedikit keras ya. Kalau gue menilainya bukan keras dalam arti keras nih. Siapa yang keras itu? Si yang non Meltiknya itu? Iya. Oh iya kan? Ya. Kalau Meltik sih udah pasti empuk dan flavorful. Nah, mungkin teman-teman jadinya akhirnya berpikir bahwa kok yang mahal malah jadinya bukan empuk.
Nah, mungkin lu bisa berbagi edukasi. Kerasnya bukan berarti keras kayak batu tapi yang gue maksud ini ada perbedaannya karena gini. Ekspektasi mereka ini ketika mahal harusnya empuk. Tapi sementara lu kasih Meltik lebih empuk dibanding yang Wagyu. Itu karena gini, kenapa itu meet the demand? Karena buat orang Indonesia mayoritas masih merasa daging yang kualitasnya bagus adalah daging yang empuk. Nah, ini yang harus dibahas. Itu yang misleading di situ gitu loh. Jadi nggak serta-merta seperti itu. Daging yang kualitasnya bagus belum tentu empuk. Walaupun dia nggak akan keras banget pasti tenderness itu menjadi salah satu faktor kualitas daging. Cuma nggak yang seempuk itu juga. Seempuk gitu itu juga menurut gue juicy-nya juga nggak dapat. Dan lu nggak dapat tekstur biting teksturnya dan jusnya keluar bener-bener jus aslinya gitu loh. Jadi dan tapi Der, Meltik juga bukan barang busuk, itu barang kualitasnya bagus. Nah, jadi Meltik yang masuk ke Indonesia itu adalah produk impor. Nah, melihat itu produk sukses, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan lokal yang membuat produk yang serupa. Tapi banyak yang nganggapnya Meltik itu Tapi busuk. Akhirnya semuanya dinamain Meltik. Lu kebayang nggak buat yang punya brand Meltik? Bete nggak? Itu yang misleading gitu loh. Jadi kalau bisa mungkin pre-treatment beef gitu kali ya. Mungkin teman-teman yang punya teman-teman yang punya restoran segala macam, kalau emang bener daging lo itu bukan brandnya Meltik, jangan lalu bilang Meltik. Tenderized beef gitu mungkin gitu, yang seperti itu dengan teknologi yang sama seperti yang Meltik lakukan. Karena Meltik itu brand. Dan gue yakin yang pakai Meltik itu cuma beberapa di Indonesia. Ini mereka kan pansos. Nah, tapi pemain lokal ini menamakan itu Meltik dalam jualan mereka ke restoran-restoran. Bahkan ada beberapa supplier juga bilang, lu mau ngaku ini Wagyu juga boleh kok. Itu terjadi, Der. Hah, serius lo? Ada. Karena apa? Ini kan kita injek pakai, misalnya selain canola oil kan mereka juga ada. Itu kayak punya lemak. Beberapa resep yang berbeda-beda lah. Pabrik yang berbeda memiliki resep yang berbeda. Jadi mungkin ada salah satu yang mereka itu di tenderize, mereka injek supaya ada marblingnya, itu pakai fatnya Wagyu. Ya kan pakai fatnya Wagyu. Politically correct dong kalau lu bilang ini Wagyu. Nah itu tuh yang akhirnya daging yang dengan melalui proses seperti itu mendapatkan nama yang jelek. Karena apa? Banyak restoran yang bilang itu Wagyu. Padahal gue gak mau bilang restoran mana, cuma gue lihat itu banyak. Dan akhirnya konsumen kan itu butuh waktu untuk konsumen sadar ya. Nah sekarang konsumen itu udah pada sadar. Tapi begitu konsumen sadar, image daging seperti itu jadi jelek. Oh iya, rusak. Karena apa? Kita sendiri pelaku bisnis yang membantu itu gitu loh. Membantu yang mengkampanyekan itu secara tidak benar gitu loh. Gitu. Kalau lu mau jual Wagyu ya bilang, ya kalau emang dagingnya beneran Wagyu lu bilang Wagyu. Tapi kalau dagingnya bukan Wagyu lu jangan bilang Wagyu dong. Nanti yang Wagyu benerannya jadi kayak kok enakan Meltik daripada Wagyu ya. Yang tadi lu bilang, Der. Ya itu. Daging yang kualitasnya bagus belum tentu harus empuk kok. Wagyu kan juga ada marbling 23, ada marbling 45, marbling 9 plus, marbling 12. Itu kan tenderness-nya juga berbeda-beda. Tapi flavornya itu yang coba lu orang-orang harus bisa explore itu gitu loh. Flavor, apakah dia grain fed atau grass fed, berapa hari grain fed, berapa hari grass fed, agingnya berapa gitu loh. Gitu loh. Dry age kah atau wet age kah? Banyak banget itu varian daging yang kalau kita mau explore itu. Oke, tapi kan kalau untuk pemakan daging harusnya mereka tahu dong. Ketika dia makan, dia pesannya Wagyu 1 ya. Gitu misalnya. Set datang A5. Terus tiba-tiba enggak, ini mah bukan Wagyu nih. Itu meat enthusiast yang pertama kali menyadarkan orang-orang bahwa itu bukan Wagyu. Jadi bisa jadi kejadiannya seperti ini. Orang yang benar-benar tahu akan daging, mereka datang ke restoran A. Bilang itu, ini Wagyu kok murah banget ya. Begitu datang, ini mah bukan Wagyu yang tadi lo bilang. Ini mah Meltik karena dia tahu daging banget. Lu gimana sih gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Dan itu kejadian. Nah kan gitu. Makanya dari awal Holy Cow berdiri, gue menjual dan gue pakainya Meltik yang the real Meltik ya, bukan Meltik yang lokal untuk di menu Hokubi gue gitu loh. Gue pakai import. Itu dari awal gue nggak pernah declare itu Wagyu kok. Ya karena gue juga punya produk Wagyu. Karena kita memang pionir dalam memasyarakatkan Wagyu kan gitu. Jadi banyak misleading gitu. Padahal itu bukan produk yang jelek loh Meltik itu.
Dan itu hygiene loh. Dan itu diinjek canola oil, yang kita tahu canola oil itu kan sehat. Gitu loh. Jadi di kesempatan kali ini gue juga pengen mengedukasi masyarakat bahwa daging meltik itu bukan daging yang jelek loh. Gitu loh. Tapi lu juga harus tahu tempat di mana lu makan. Lu tanya kritis lah. Ini meltik, ini daging, bukan meltik ya. Daging ini suppliernya siapa? In a good. Oh, konsumen punya hak untuk nanya gitu? Ya, bukan hak, hak mah hak, tapi akan ada aspek dijawab gitu? Ya, mungkin bahkan krunya juga nggak tahu itu disuplai dari mana gitu kan. Intinya kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya, ya ada beberapa produsen besar kan di Indonesia yang mereka punya track record yang bagus. Memang mereka bergerak di industri F&B yang emang udah. Yang mana yang depan S? Ya ada S, ada J, ada itu kan mereka juga pasti. S, J, ya itu. Nah mereka kan juga memiliki produk dan produk mereka bagus, nggak kalah dengan produk yang import gitu loh. Jadi, nah itu yang kita harus tahu gitu loh, gitu. Jadi bukan serta merta meltik itu nggak layak dikonsumsi, layak dikonsumsi. Karena kan keluar sertifikasi halalnya. Kalau lu ngecek sertifikasi halalnya keluar, BPOM keluar, gitu loh. Harapannya kalau nanya supplier ketika kesebut si S atau si J juga terkenal banget sih. Itu berarti udah memang firm bahwa dia importir meltik yang benar. Bukan. Gimana maksudnya? Yang satu importir, yang satu mereka juga punya produk sendiri. Karena mereka udah pabrik besar kan gitu loh. Oh oke. Gitu loh. Tapi yang tadi masuknya disuntik-suntik juga nggak? Bukan ya? Maksudnya gimana? Disuntik di akal-akalin apalah itu kan salah satu teknologi yang membuat daging jadi lebih empuk dan lebih flavorful. Sama seperti Hokkaido Beef lakukan gitu. Itu bukan teknologi. Sah-sah aja ya? Itu bukan teknologi yang canggih atau rocket science teknologi. Itu teknologi yang lazim banget. Bahkan pabrikan-pabrikan Jerman udah memproduksi mesin-mesin untuk menginjek daging gitu. Dan itu injek daging, injek ayam. Lu tahu kan, nggak cuma daging sapi yang diinjek, ayam juga. Ayam juga, iya. Supaya apa? Diinjek dengan mungkin marinasi dan lain-lain gitu. Jadi itu suatu hal yang lumayan lumrah lah dalam industri makanan gitu loh. Jadi jangan, wah ini meltik daging nggak sehat, nggak sepenuhnya benar itu. Kalau gue bilang bahwa yang beredar justru layak untuk dikonsumsi. Iya. Jangan-jangan salah satu yang misleading ini juga membuat akhirnya revenue mungkin selain tadi perilaku konsumen, selain juga memang dibawa pulang ke rumah tingkat kematangannya berubah. Itu mungkin gara-gara kayak gitu juga salah satunya ngaruh tuh. Jadi nggak melulu dengan perilaku konsumen yang sudah berubah gitu loh. Makanya kan sampai jangan gini, bahasa gampangnya, jangan-jangan lu nggak perlu buka brand-brand baru lagi untuk nge-grab market-market yang Gen Z sekarang atau milenial sekarang gitu loh. Cuma gara-gara cukup sebetulnya dengan mengedukasi agar tidak terjadinya misleading kembali itu juga sebenarnya udah sehat gitu secara ekonomi. Tapi permasalahannya sekarang semua informasi itu kan banyak banget ya. Kadang bad news lebih banyak tersebar daripada good news. Nah itu jadi PR kita bareng-bareng sih sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ya misalnya contohnya kasus meltik inilah. Oh meltik nih daging kurang bagus segala macam. Nah buat teman-teman yang tahu, buat pelaku industri F&B yang tahu segala macam, bersuara lah gitu loh. Jangan takut untuk bersuara gitu loh. Jadi enggak, ini layak dikonsumsi kok gitu loh. Bahwa ini salah satu solusi. Salah satu solusi yang cocok dengan market Indonesia yang masih mayoritas menganggap daging yang baik adalah daging empuk. Ya ini jadi salah satu solusi gitu loh. Buat orang yang gue nggak bisa nih kayak lu Der, gue nggak bisa kayak Derry, daging yang flavorful, enggak deh, gue senengnya yang empuk. Buat gue daging empuk tuh udah cukup gitu loh, udah cukup bagus. Ya itu ketemu marketnya gitu loh. Dan itu sah-sah aja gitu. Namanya kan itu food technology kan. Iya benar. Nah ini nih edukasi, thank you chef udah ngasih tahu kayak gini. Mungkin mereka tuh ngejarnya karena nama besar Wagyu-nya, tapi dapatnya begituan. Padahal lu pakai atau lu konsum yang meltik pun juga nggak ngurangin valuasi diri lu juga gitu. Iya. Itu poinnya. Nah mungkin kekisruhan ini dimulai pada saat orang yang menjual daging itu ngakunya Wagyu. Kalau menurut gue dari situ. Itu. Menurut gue dari situ. Dan itu ada. Ada restoran yang bilangnya kayak gitu. Mungkin sekarang udah tutup kali ya. Jadi mungkin ya dia pengen dapat traction yang wah, lu jual Wagyu murah nih segala macam. Nggak mungkin lah lu bisa jual Wagyu murah sekarang. Iya betul ya. Orang lu ngejar sampai zaman waktu itu aja 500-800 ribu, gimana lu mau ngejar? Zaman gue baru buka Holy Cow, kita jual Wagyu sirloin harganya 98 ribu. Iya. Lu tahu nggak berapa profit?
profit netnya yang gue kantongin 9.000 10.000 udah bagus. Gila. Termasuk nekat juga jual makanan. Ya, tapi untuk 10.000 tuh ya, kayak itu mungkin kata sekarang mungkin bakar duitnya kali ya. Iya, untuk ngenalin ke orang kan nggak gampang. Orang gini Der, kalau gue ngenalin Wagyu dengan harga yang mahal, ada orang sih mau beli? Ya nggak ada lah. Ada orang yang A+, cuma kan segmen market gue bukan segmen market yang A+, middle income gitu loh segmen market gue. Ya harus introduce dengan harga yang affordable buat mereka. Gue nggak bilang murah ya, tapi affordable. Inilah alasannya kenapa juga ada fan fries. Nah, jadi kesana-kesana nih ya. Dan macam-macam ini mungkin. Ini portfolio baru kita lah. Ini nih, beliau nih pengusaha F&B sejati. Jadi nggak melulu stuck di situ. Tak khawatirnya mungkin market sudah berubah nih kebiasaannya dan lain-lainnya. Akhirnya bikin another company dan lain sebagainya. Nah, boleh diceritain nggak? Singkat aja tadi. Meskipun tadi pembahasan kita banyak yang gemuk di Holy Cow, tapi gue pengen dapat insight dari Flip Burger. Nah, di Flip Burger kita dulu sempat buka Flip Burger dan sekarang kita collab dengan Chigo kan, gitu jadi Chigo Flip dan doing good gitu karena kita tahu kan grup gede. Oke, dan memang gimana fenomenal burger deh? Gue mau dikit gara-gara tadi lu sempat ngomong Flip. Market Flip. kita tuh gini. Bentar nih gue mau burger bahas tuh growing. Itu potensinya bagus ya. Cuma memang harus memiliki sistem tim yang oke, nafas yang panjang, infrastruktur yang bagus, company yang solid gitu untuk bisa menjalankan itu dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Market burger tuh masih market yang muda banget di Indonesia. Jadi orang kita masih perlu belajar tentang burger yang oke itu seperti apa gitu kan. Patty yang oke, blend patty-nya tuh kayak gimana. Cheese-nya tuh pakai cheese yang kayak gimana. Kalau mau pakai caramelized onion tuh yang kayak gimana, atau pakai sausnya pakai spicy mayo tuh yang kayak gimana. Rotinya juga beda. Ada potato bun, ada brioche, ada roti biasa. Itu ngefek ke rasa burgernya. Burger yang gourmet, burger yang ala-ala fast food gitu kan, harganya murah gitu. Nah, variannya banyak banget gitu loh. Nah, fenomenal burger ini kan memang masih ada lah, masih bahkan banyak gitu di era sekarang. Opportunity-nya masih bagus. Nah, bisa lu ceritain nggak kira-kira rata-rata nyasarnya kemana ya yang memang demand-nya tinggi ya? Tergantung, kayak sekarang gue sebut ya, Lawless misalnya. Lu ada kisah nggak tentang Lawless apa segala macam? Itu teman-teman gue tuh. Ya makanya. Masih Semi. Yoi, mentor gue malah di radio Semi. Oh iya? Iya. Loh, lu sempat radio? Kan gue penyiar juga. MRA? Maka tadi lu sebut makanya Hard Rock, Lucy senior lo dong berarti, istri gue? Iya, betul. Angkatan Rene kan? Angkatan, Rene, Steny, Panji. Tahu gue lebih baruan. Nah, Lawless itu dia punya market karena Lawless di dalam branding activity-nya keren banget dan itu sangat mereka banget dan mereka sangat jujur dengan apa yang mereka lakukan. Ya sih saja, attitude-nya dapet. Akhirnya segmennya Lawless tuh the whole package. Selain burgernya enak, kualitasnya bagus, mereka juga ngelihat orang-orang yang datang itu identifikasi dirinya tuh merasa terwakili. Gue keren nih kalau gue makan burgernya Lawless. Nah, itu mereka berhasil banget sih di situ. Itu thumbs up. Keren sih. Apakah harus kayak begitu? Maksudnya gini, strategi marketingnya berarti dia harus bangun community, dia harus nggak semua orang punya loyal. Kemampuan untuk bangun community loh. Iya, jadi itu givennya mereka gitu. Mereka membangun itu kan nggak sebentar. Kan? Betul. Nah, maksud gua dengan fenomena burger ini kan lumayan ya, tadi lu bilang marketnya masih muda lah, masih hijau lah apa segala macam bahasanya. Tapi kan berarti kan pembelinya ini kalau mau gede size-nya, jumlah revenue-nya, omsetnya dan seterusnya itu kan kalau lihat dari fenomenal burger kan lu harus punya komunitas yang berbondong-bondong istilahnya mungkin evangelis atau loyalis itu benar-benar yang mau beli gitu loh. Itu bisa jadi salah satu tergantung size bisnis yang lo punya. Kalau size bisnis yang lu punya, lu udah chain gitu kayak teman-teman dari Chigo gitu kan, mereka udah chain ya, mereka harus punya titik tempat yang massive, banyak few steps away dari konsumen gitu. Jadi ngelihat ini ada burger nih, gue langsung jalan beli gitu loh. Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk bisa ngembangin bisnisnya dia. Banyakin titik. Tapi ada juga yang kayak gourmet style gitu, ya mereka kuat di community. Jadi brand identity-nya dibikin yang sesuai dengan segmen yang mereka yang tadi gue bilang. Lawless itu mereka berhasil banget gitu loh dengan crowd-nya mereka. Coolness-nya dapat dan akhirnya loyal kan gitu loh. Gue maunya Lawless kenapa? Bukan cuma burgernya enak,
tapi keren kalau gue makan. Iyalah, dari yang murahnya aja mereka pasti akan bangga dengan ngefoto di story. Apa let's say Attitude-nya dapat. Sahabat misalnya, sahabat aja mereka bangga, belum ngomongin yang harga-harganya lebih gila lagi ya. Nah, tapi itu dia, karena belum memasyarakat. Jadi menurut gue burger kalau gue bilang sampai sekarang masih belum memasyarakat karena masyarakat konsumen kita lebih ke ayam goreng. Itu nih. Burger mau kupas dari gini, kalau di Amerika burger itu kan udah kayak apa ya? Oh, kayak apa? Pizza and burger tuh udah kayak martabak di kita kali ya. Iya. Jadi comfort foodnya ya. Nah, ini gue bedah bentar ya. Gue dari sudut pandang konsumen dan marketer lah mungkin yang ngeliat ya, atau pengusaha. Tadi gue suka banget bahasanya Chef Afid. Dia bilang katanya belum memasyarakat, sehingga hati-hati. Mendingan main atas sekalian. Versi gue loh ya, opini gue loh ya. Main atas sekalian, atau community yang beli sekalian, atau orang-orang yang ngincer valuable sekalian, apa segala macam. Ya terjadinya ada, ya maaf ya Fadil Jaidi ya, gue bedah ya. Ini gue bebas pendapat ya. Oke. Menurut gue traffic ban lo juga ketar-ketir tuh kayaknya tuh. Buktinya nggak kedengeran lagi. Kenapa? Karena gue nggak tahu, gue nggak bilang si pemilik traffic ban ngegandeng Fadil Jaidi apa segala macamnya. Fadil Jaidi ini kan memang versi gue yang gue lihat adalah dia menengah ke bawah. Marketnya, segmennya. Sehingga tadi Chef Afid bilang bahwa belum memasyarakat, menengah ke bawah masyarakat sama dengan menengah ke bawah. Let's say kalau untuk yang kebanyakan pie-nya ya, kue marketnya kita memang paling banyak itu BCD ya. Iya, nah gimana ceritanya BCD atau menengah ke bawah terus jadinya akhirnya memanusiakan manusia, memburgerkan manusia itu dengan cara dikonsumsi tiap hari gitu loh. Nah, untuk bisa dikonsumsi, benar, itu poinnya. Itu entry pointnya adalah pricing kan. Nah, masalahnya beda sama ayam. Makin murah burger lo, rasa lo makin gak enak. Karena apa? Komponen di burger itu kan ada macam-macam. Kalau ayam yang cuma ayam sama tepung doang sama minyak, udah. Iya. Dan lu tahu harga ayam di Indonesia kan berapa sih per kilo? Ya murah lah, ibaratnya gitu. Per pieces dia bisa jual di bawah 10.000 gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Makan pakai nasi orang udah happy. Dan lu buka burger, lu mau compete sama orang yang kayak begitu, gampang nggak? Susah kan gitu. Nah, makin burger harganya makin murah, akhirnya kualitas rotinya lu udah pecah tuh, kualitas ban yang pecah gitu tuh. Patty-nya lu kurangin, cheese-nya lu cari yang murah. Apalagi belum ngomong masalah sayurannya yang ya nggak usah freshness. Sayuran itu makin fresh makin mahal dong gitu kan. Dan lu tahu kan cara storaging sayuran itu susah banget kan untuk keep the freshness. Akhirnya burger-burger yang sekarang masih hidup, yang masih survive adalah burger-burger yang tadi lu bilang. Mahal sekalian. Karena apa? Mereka bisa ngejaga kualitas dan orang yang datang, orang yang nggak ngelihat harga tapi ngelihat kualitas. Iya udah. Blend patty-nya tuh wah gitu, mix blendnya, fat content di patty-nya nih oke, melted cheddar cheese-nya segala macam. Itu yang hidup. Karena apa? Masyarakat kita ayam goreng. Itu makanya kalau gue boleh coba kritisi versi gue ya. Gue nggak tahu deh, Flip Burger sekarang akhirnya jadi kayak ayam-ayaman tuh. Gue ngeliat Hensa pernah posting yang 39.000 yang apa sih namanya? Gue nggak ngerti menunya tuh, yang gede banget tuh ayamnya. Kita dulu sempat memang untuk pairing, untuk bisa mendapatkan market yang lebih besar, kita juga akhirnya jual ayam goreng. Iya, apa sih yang kayak gede gitu, ya kan? Ya kan, yang ayam satu utuh dulu kita sempat jual, yang kayak gitu-gitu. Karena kita exercise untuk gimana ya supaya sales kita naik dan lain-lain. Karena kita sadar bahwa burger itu kita jual. Lo tahu kan brand chain dunia yang inisialnya BK. Emang dia jual burger doang? Enggak. Bahkan gue juga pernah beli ayamnya di situ gitu. Itu kan udah menunjukkan bahwa market Indonesia emang harus nggak cuma burger, harus ada produk lain yang bisa nebelin revenue lah gitu. Gila, insight-nya ngeri banget deh. Bapak. Enggak lah, ini Bapak kan RCTI bukannya udah pengetahuan umum. Oh enggak, belum tentu. Gue aja baru. Begitu cara mainnya. Bener. Gini. Tapi makanya gue bilang masa depannya masih panjang, masih cerah kok kalau menurut gue. Karena market burger itu belum market yang mature di Indonesia, belum. Ini gue dengar kan mau masuk lagi brand yang dari Madison, New York, yang asalnya dari situ. SS.
Kan rencananya gue denger mau kesini. Nah itu jadi makin rame. Jadi emang butuh pemain-pemain burger yang OG, yang bener-bener bisa nge-educate masyarakat untuk this is the high quality burger loh. Untuk bisa barengan untuk ngebangun market orang yang doyan burger gitu, ngerti nggak? Karena gini, ya kan butuh industri. Kalau kayak contohnya gue nggak mungkin dong buka steakhouse sendiri tanpa ada saingan. Dengan banyaknya saingan, kita bareng-bareng nge-educate market untuk doyan steak yuk gitu loh. Bikin habit makan steak yuk gitu loh. Karena nggak mungkin gue gerak sendiri. Jadi saingan itu penting juga untuk create environment dan create industri. Jadi jangan takut sama saingan. Saingan itu penting. Jadi mengingatkan, bener kata guru gue Pak Budi Isman. Iya, dia bilang bahwa dulu waktu saya di Coca-Cola, beliau kan CEO grup ya Coca-Cola Indonesia ya. CCI ya? Ya. Amatil atau yang CCI? Gua enggak. Kalau Amatil kan bottlingnya, kalau CCI kan dia yang ada brandingnya segala macam. Iya. Nah, artinya dia waktu itu duduk di sini bilang, ya dia berarti kan ex CEO grupnya itu ya. Dia bilang bahwa harusnya Bicola, Pepsi gitu kan, ketika dia udah hengkang dari tahun 2019 Pepsi dan lain sebagainya itu dicabut ya, balik ke negara asalnya dan lain sebagainya, mungkin nggak berani kompetisi di sini lagi gitu ya. Itu bukan jadinya akhirnya Jumawa Coca-Colanya, ya, bahasa kasarannya gitu ya. Wah, gue market share gue pegang sendirian nih, wah gue berkuasa nih. Itu enggak. Sebentar. Mengedukasi karbonasi dengan bilang bahwa kayak kita sehat loh, kita, ini versi gue ya, kita sehat loh, kita nggak ada gulanya loh, berdarah-darah. Nggak mungkin ngomong kayak gitu juga kan, kita udah tahu soda tuh gimana gitu. Asli. Iya kan? Asli. Capek. Jadi mendingan barengan. Jadi kayak gue nih, ada steakhouse lain bermunculan nggak apa-apa. Ayo, itu lebih bagus Der. Karena apa? Bareng-bareng. Kalau gue cuma usaha sendiri, gue paling cuma bisa nge-educate 100 orang. Tapi kalau udah banyak steakhouse bermunculan, kayak ada Dims gitu kan, itu keren banget dong. Dia bisa yang nonton TikTok ratusan ribu. Itu jadi orang jadi tahu, oh ternyata Wagyu itu bukan cuma Wagyu biasa tuh, ada yang Wagyu olive gitu. Karena sapi itu pada saat hidup dia makan buah olive. Itu flavor ke dagingnya beda. Nah, gue butuh orang-orang yang kayak gitu untuk bisa meng-educate. Akhirnya siapa yang akan jadi pemenang? Ya kita tentukan kepada selera konsumen dan karena kan tiap entity punya strateginya masing-masing. Kayak Holy Cow, kita punya strategi sendiri. Kenapa gue harus takut dengan brand lain? Ini nih, Amerika sudah terjadi. Kita doang yang dikit-dikit kadang alergi sama pemain pendatang baru takut. Padahal kan kalau gue coba ekstrim ya, intermezzo keluar bentar dari obrolan gitu ya, keluar dari topik. Kadang kita butuh investor juga ngelihat slide di proposal lo juga nggak melulu tentang market, nggak melulu tentang ini itu, hitungan revenue-nya, profitnya dan seterusnya. Ada investor yang ngecek ini competitive landscape, slide-nya nggak ada nih. Exactly. Iya kan? Berarti lu cuma lu doang yang main dong. Berarti marketnya masih kecil dong. Iya. Gitu. Sanggup nggak lu ngegedein? Kalau nggak ada saingan? Itu. Atau dibalik, atau another angle. Jangan-jangan kalau lu sendirian yang mainnya ini belum proven lagi nih di mata konsumen nih. Belum dipercaya nih bisnis. Bener. Makin banyak yang main. Gini, logikanya gini deh. Kalau lu juara 1 tapi yang lomba cuma lu doang, apa artinya sih juara 1? Iya dong gitu. Gue juara 1 nih. Pesertanya berapa? Cuma gue doang. Ya elah bro. Tapi kalau gue juara 1 nih, pesertanya berapa? Ada 1000. Gue juara 1 men. Wow. Iya kan gitu. Itu kategori industri satu olahraga yang udah terkenal misalnya. Bayangkan ketika gue juara 1 nih, udah lu sendirian, gue juara 1 nih, cabang olahraga apa? Misalnya olahraga X gitu yang kita nggak tahu. Itu olahraga kayak gimana sih? Iya. Maksudnya mana tantangannya ya? Iya. Gue juga nggak tahu. Jangan-jangan memang ya lo doang yang ngerti sama olahraganya. Iya. Kan jadi kayak gitu kan? Nggak ada kebanggaan ini bos. Sorry banget nih bos. Gitu. Kalau juara 1 udah pemainnya gila-gilaan, bola lagi. Nah, itu keren kan? Iya kan? Jadi bangga gitu loh. Emang lu bener-bener lu survival of the fittest ya, lu lulus lo gitu. Makanya balik lagi ke burger, gue bilang makin banyak pemain baru dari luar atau brand-brand baru bermunculan itu makin bagus. Karena apa? Makin memasyarakatkan burger. Jadi orang makin familiar, makin banyak pilihan. Butuh waktu tapi ya itu butuh waktu. Makanya gue bilang kan masih panjang perjalanannya. Kalau ayam tuh udah mature banget gitu loh. Ayam goreng tuh udah mature banget gitu loh. Nah tuh kalau steak lu malah buka Holy Ribs.
steak lagi. Istilahnya gitu kan. Nah, terus apa di pertimbangannya? Kan tadi kan lu pengen jadi memasyarakatkan steak tapi bukan bikin martabak atau nasi goreng gitu, Chef. Jadi Holy Ribs ini gue buka karena pertama kekecewaan gue terhadap salah satu brand idola gue pada saat gue nyobain ribs mereka terakhir. Ternyata rasanya kurang oke gitu. Kualitasnya udah adalah. Gue nggak mungkin ngomong dong. Adalah gue dari zaman SMP SMA gue suka banget sama steak ini, ribs ini dan produknya oke banget gitu. Dan terakhir gue makan pada tahun berapa gue lupa 2000 Holy Ribs tuh dari tahun berapa sih gue lupa. 2015 atau 2014 apa gitu. Coba dikit lah insight-nya. Enggak, jangan. Bukan. Kan lu gak nyebutin brandnya. Tapi maksud gue dikit aja insight-nya tuh kayak kenapa lu kecewa. Iya, rasanya udah gak kayak dulu. Dan kualitas ribsnya udah gak juicy. Dan sausnya sebagai pengusaha F&B, kenapa bisa begitu? Maksudnya gini, apakah memang COGS lagi, modal lagi yang diturunin apa gimana? Udah pasti itu ya? Sewa udah makin mahal, trafficnya mereka tidak bertambah, dan akhirnya mereka harus jeopardize the quality supaya masih bisa meng-cater dengan harga sekian. Dan mereka, cost mereka kan mereka ada di mall, tetap relevan buat costnya mereka. DNA-nya tapi hancur. Itu dia. Tapi mungkin itu pil pahit yang untuk beberapa brand harus lakukan, Itu sedihnya sih kalau menurut gue gitu. Karena apa? Kalau untuk mempertahankan kualitas, udah pasti gue matinya udah dulu tuh gitu loh. Udah gue mati lebih lama. Sekarang paling gak gue masih bisa hidup lah. Gitu. Sehingga harus nurunin kualitas. Nah, itu yang membuat gue akhirnya begitu gue nyoba, damn, gue suka banget. Gue cinta banget sama brand ini. Dan gue sedih begitu gue makan ribsnya mereka gitu. Gue sedih, aduh. Terus gue mikir, apa ini pertanda gue harus buka ya? Gitu kan. Why don't I create myself gitu ribs gitu kan? Ya udah gue buka Holy Ribs. Nah, di Holy Ribs ini gue banyak banget explore karena brandnya lebih premium daripada Holy Cow. Gue cater market yang lebih up daripada Holy Cow. Gue jual porterhouse yang 1,5 kilo New York style gitu, yang kayak Peter Luger gitu kan. Tapi tetap dengan harga cuma 800.000 gitu. Gue jualnya tetap affordable lah gitu. Dan barbecue gue itu gue gak mau ngebanggain, cuma paling gak mengobati kekecewaan gue lah gitu loh. Gue sempat belajar neuroscience ya, artinya alam bawah sadar dan seterusnya secara psikologis gitu ya. Biasanya kalau kita lu udah manggil Dr. Yu Hasan belum? Belum lagi. Neuroscience. Lu panggil dia. Tapi belum itu lagi. Keren loh dia. Ada akses. Iya, boleh tuh ntar gue bahas. Gue inget gara-gara lu ngomong neuroscience. Dr. Yu Hasan, lu panggil deh. Iya, tahu, cuma gue nggak ada akses biasanya kan. Gue kan itu keren tuh dokter. Boleh. Anyway, iya kan. Akhirnya salah satu yang sempat gue sedikit gue combine dengan marketing dan lain sebagainya, yang gue temukan adalah ketika orang udah meluapkan kekecewaan, emosi gitu ya, alam bawah sadar akan tergerak. Terus itu kan before after, kita nyebutnya paling gampang gitu ya, before after gitu. Terus afternya tuh dengan dia luapan itu dia tuang dalam sebuah wadah, biasanya sih maksimal gitu ya. Iya. Kenapa? Karena apalagi lu udah state kan ke orang-orang, lu udah ngomong ke sini ke sana ke sini. Nggak mungkin juga akhirnya jadi backfire kayak lu tadinya kecewa ujung-ujung sama aja lo. Nah, ini alam bawah sadar kerja tuh. Minimal lu punya tameng, gue nggak boleh kayak gitu. Oh, itu ada teorinya ya? Atau itu secara alamiah itu terjadi dengan mungkin itu ada bagian dari alamiah, tapi masalahnya udah nyerang hormon sih. Neuroscience kan masuknya ke sana. Kalau udah hormon sih udah ini ya. Karena kan kortisol lo keganggu biasanya. Ada luapan emosi di situ kan. Jadi restless terus sampai lu akhirnya ngelakuin sendiri gitu ya. Itu jadi kemana-mana, jadi ke endorfin. Nah, panjangnya ke situ. Nah, makanya akhirnya lu ngelakuin sendiri. Nah, jadi gue denger kayak gini aja jadinya kayak wah gila, gue harus kesini nih gitu. Maksudnya itu. Iya. Nah, kita bisa aja berbondong-bondong terkesana. Nah, itulah bentuk luapan adanya di Pondok Indah, Lotte Shopping Avenue gitu ya. Cuma 2 outlet dulu gue. Karena ini PR gue selanjutnya sih untuk bisa ngegedein Holy Ribs gitu. Karena gue juga pengen masukin menu-menu lain lah gitu, kayak Italian segala macam. Gue juga mau infuse. Jadi kayak gue pengen kayak di New York aja loh, orang makan steakhouse tapi juga bisa karena kan Italian di sana ini banget ya, bisa ngeblend lah gitu steak dengan pasta dan lain-lain. Gue coba
Ini PR gue selanjutnya sih. Iya itu marketnya juga kan tadi kan lu bilang gimana caranya memasyarakatkan tadi. Iya kayak gitu. Apalagi dengan atas. Tapi so far gimana perjalanannya secara omset atau? Oke sih, ini oke dan banyak orang malah daripada ke Holy Cow lebih prefer ke sini katanya. Serius ya, lo? Ada beberapa yang emang gue kayaknya lebih tim Holy Rips daripada tim Holy Cow gitu. Ya nggak apa-apa juga. Oh ya nggak apa-apa juga Nggak kan. apa-apa juga. Bahkan justru gara-gara ini adalah salah satu trik seorang pengusaha atau pikirannya kan. Gimana caranya gue coba bikin satu kayak bukan tandingan ya. Dengan ngakalin revenue stream gue secara as a holding juga tetap aman kan. Dan differentiate segmen market gitu. Betul. Nah satu lagi yang akhirnya gue jadi kepikiran ternyata untuk nambahin satu diferensiasi market itu nggak harus ke bawah. Nah ini pengusaha-pengusaha F&B atau clothing dan lain sebagainya. Ini biasanya gara-gara dia bikin satu company itu emosinya tuh ngejar omset tuh gara-garanya ya udah gue harus main market bawah. Ketinggian nih kayaknya harga gue nih. Pindah, shifting, bukan pindah ya, bikin lagi, bawa lagi dikejar. Lu pindah malah naikin harga kan? Iya. Gue pindah untuk market yang lebih di atas lagi. Tapi ada satu, gue tuh ngimpi banget untuk bisa punya bisnis yang bisa cater market bawah. Tapi gue nggak bisa, belum bisa gue. Somehow kenapa gue masih belum nemu gitu loh untuk bisa punya bisnis F&B yang market gue tuh beneran market CD. Apa contohnya se-ekstrim apa warteg gitu? Ya mungkin atau kayak mie gacoan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu, gue itu impian gue banget untuk gue bisa cater market itu. Ya kenapa nggak dilakuin atau partneran? Ya partneran mungkin ya salah satu solusinya. Tapi gue tipe orang yang gue mendingan gue coba sendiri dulu gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin gue akhirnya partneran gitu. Cuma mungkin karena gue selalu single player gitu ya, jadi kayak ada ego sendiri gitu. Kalau sama partner tuh kayaknya gue agak-agak butuh waktu lah untuk gue bisa partneran sama orang. Nah impian gue untuk bisa kayak gitu karena as you know pemain-pemain yang leading di market leader segala macam, segmen marketnya rata-rata apa? CD ya? CD, mau FMCG mau apa itu marketnya CD semua. Ya di Indonesia juga memang. Tapi gamenya emang beda dan itu gue masih belum nemu gimana cara bisa entry ke situ gitu. Nah, kita tunggu aja barangkali ada partner-partner yang berani ngajak kolaborasi. Aduh itu impian gue banget untuk bisa cater market itu. Kita kadang nih penonton kita nih pengusaha-pengusaha yang wow militan sekali kalian, gue tahu lah. Apalagi udah proven dari tahun 2009. 14 tahun. Ada dengan nih, darah dan air mata. Ada yang kira-kira mau bikin satu unit bisnis buat kalau bahasa kasaran ya, buat nyaingin mie gacoan. Yuk ngumpul yuk. Udah ada loh. Emang apa? Udah ada. Apaan? Saingannya mie gacoan. Ada yang ya kan baru. bukan brand, lu sebut aja. Wish Me ada. Itu baru. Kok nggak tahu sih? Ada. Wish. Dia bikin lebih bagus lagi outletnya segala macam. Nah itu game kayak gitu tuh gue masih belum tahu gimana caranya tuh. Iya. Orang makan mie gacoan udah kayak mau ke Dufan kan? Iya tahu. Gini-gini tuh buat ngorder kayak ke wahana apa gitu kan? Iya. Itu hebat sih mereka. Iben juga bikin ya sambal bakar Indonesia. Oh iya sambal bakar. Sambal bakar tapi dia ya kayak gitu juga tuh konsepnya terbuka gede. Nah gue pengen bisa tuh yang kayak gitu tuh. Belum bisa gue sekarang. Kalau ngomong di sini biasanya sih lu diciduk orang. Gitu ya? Biasanya gitu ya. Ya asal lu berarti kasih gue aja 5% juga ngajak gitu. Maksud gue punya media kok. Chef, thank you Chef ya. Sip. Nih informasi lebih lanjut kalau lu pengen main-main ada Fan Fries. Ini Fan Fries baru, ini Cap kedai 1000 juga baru. Cap 1000 tahun tadi ya. Ini mie, beda ya, bukan kayak mie yang chili oil. Ya. Kita mie kuah mala dan mie chili oil nih signature-nya gitu. Ya. Dan jualan mie ternyata gue baru tahu ya orang bisa sehari makan 2-3 kali mie loh. Pagi sarapan mie, siang makan mie, malam juga makannya mie. Ada loh. Ada, nggak peduli gluten deh. Itu dia gitu loh. Mungkin mereka nggak alergi itu gluten atau efek glutennya nggak terlalu. Tapi ya, menurut gue itu udah kayak. Tapi emang iya sih. Emang staple food kan. Mie itu staple banget di Indonesia. Mie itu gue ngejalanin intermittent fasting ya. Plus gue lumayan cepet ya karena gue lumayan cepet ya. Jadi lumayan gue gluten bebas lah dengan bergluten-glutenan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya cheating gluten juga. Cheating gluten juga ya. Waduh, men. Ya orang mie bahkan ada beberapa orang yang gue lebih mendingan gue makan mie daripada gue makan nasi gitu. Kayak gitu juga. Oke, nice. Gue happy banget ya. Apalagi no pork, no lard, no alkohol, no angcu.
ini harusnya Anca kesini nih. Gitu ya. Iya. Cobain ya. Cobain dong Anca, pastikan. Cak, boleh Cak. Iya, dia halal entusias loh, asik loh. Iya ya. Ini pokoknya yang baru-baru ini gue insya Allah gue dalam jangka waktu yang nggak lama gue coba untuk daftarin ke sertifikat halal juga sih, gitu. Sertifikasi halal juga sih. Gitu. Jadi gue pengen semua bisnis gue tuh bersertifikat halal lah, biar orang nggak ragu-ragu ya, karena mayoritas kita kan emang segmen marketnya halal concern ya. Oke, ini terakhir nih, berarti gue mau nanya nih, berarti gara-gara lu pengen concern banget sama sertifikat halal ada dua, dari lu pribadi atas amanah dari nyokap itu, atau memang kebanyakan main sama Agam? Agam, kenal sama Agam? Kenal lah, Agam. Wah itu mentor gue tuh. Februari, iya, lalu itu gue umroh ketemu dia tuh. Lu tahu nggak kopi lokal pertama itu Anomali. Sebelum itu nggak ada, men. Gue main ke rumah temen gue di seberang Agam itu Irfan tuh. Iya, Agam. Itu kalau lagi ngeros baunya tuh. Wah, Agam Irfan sih itu brother aing tuh. Iya, pasti itu hormat kan. gue. Konsen halal pasti lu gara-gara sering main sama dia kali. Anomali. Gue mau undang. Gam, mampir dong Gam. Lu ya aja lu waktu kemarin ngomong di Mekah lo. Oh, dia belum datang juga. Belum dia. Boleh. Nah, itu ini gue bocoran ya. Anomali itu sepassion itu. Agam sama Irfan tuh sepassion itu ke kopi. Jadi mereka boleh dibilang salah satu pionir sih. Jadi kalau lu mau dan mereka ngajarin banyak-banyak pemain-pemain kopi yang baru ya gitu. Jadi mereka juga udah jadi levelnya udah di mungkin mentor kali ya, mereka bikin workshop segala macam. Jadi bisa lu datengin untuk tahu kopi di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Iya, boleh. Nanti gua mereka sih wah gila sih. Iya sih. Gua mesin roastingnya Agam lebih mahal daripada mobil tuh. Di garasi isinya mesin roasting semua. Iya. Gue main di rumah teman gue tuh depan tuh kecium tiap jam berapa gitu tiap pagi itu. Nah, Agam partner gue di Flip Burger. Jadi kita bikin Gam, mampir dong Gam. Ya nggak Masa gue minum kopinya bukan kopi lu lagi sih. Kita kasih solusi.